Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil menjaring 2 kepala daerah sekaligus dalam sehari lewat operasi tangkap tangan. Salah satu yang tertangkap adalah Bupati Pati, Sudewo. Diamankannya Bupati Pati tersebut dibenarkan oleh juru bicara KPK, Budi Prasetyo. Pada hari yang sama, KPK juga menangkap Wali Kota Madiun dengan tuduhan gratifikasi dan pemerasan. Terbaru, KPK menaikkan status perkara ke tahap penyidikan usai mengantongi bukti dugaan pemerasan dana CSR dan penerimaan gratifikasi di lingkungan pemerintah kota Madiun. Lalu, bagaimana sebenarnya korupsi kepala daerah berkaitan dengan tingginya biaya politik? Menghadirkan Heroik M. Pratama, Direktur Eksekutif Perludem, ikuti diskusinya dalam editorial review. Membahas informasi dari daerah, Detik Sore akan mengulas penangkapan Kostinel Kosmin Zuleam, buronan internasional terkait kasus penyiksaan brutal terhadap seorang pengusaha di kota Sibiu, Rumania. Penangkapan yang dilakukan di Denpasar, Bali ini melibatkan tim gabungan Divisi Hubungan Internasional Polri melalui Sekretariat NCB Interpol Indonesia bersama jajaran Polda Bali, Polresta Denpasar, dan Polres Gianyar. Bagaimana perkembangan terbaru kasus ini? Ikuti laporan jurnalis Detik Bali selengkapnya. Pada penghujung acara nanti, Detik Sore kembali menghadirkan sosok perencana keuangan, Firman Marihot. Kali ini, ia akan membagikan ilmu berinvestasi yang baik dan benar di tengah gempuran berita atau rumor bohong. Apa saja yang harus diperhatikan? Bagaimana strateginya? Tangkap ilmunya hanya dalam segmen Sunset Talk. Ikuti terus informasi terbaru dan bermutu dari Detik Sore. Jangan lupa follow sosial media kita @detiksore. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Cek buat lagi goreng. Gak cuma hore-hore. Gak cuma hore. Gak cuma hore-hore. Gue tuh penasaran deh seberapa terdengar musik ini di Detikers gitu. Detikers langsung komen aja, Bang suaranya kenceng banget nih gitu. Bang gak ada lagu lain bang gitu. Welcome to Detik Sore bersama dengan host Rasa Lemon. Gak cuma hore-hore. Hari ini. Kuning sekali kita hari ini. Kuning sekali, ceria sekali ya. Karena kita juga akan mengantarkan berita-berita yang kurang ceria. Biar bajunya aja yang ceria yang mau kita sampaikan kayaknya hari ini cukup bikin panas-panas. Karena kan lemon gak selamanya manis kan. Ada yang asam-asam juga, ada yang kucut-kucut juga Detikers. Sama kayak kehidupan lah. When life lah. gives you lemon, right? Nah itu dia pokoknya. We're wearing lemon colors. Tapi lemon itu jeruk bukan? Kayak satu keluarga gak sih? Oh satu familia ya? Familia 100. Benar. Kalau ikut kuis kira-kira sekelompoknya sama apa lagi tuh? Ada jeruk, lemon, Sunkiss. Benar. Ini jeruk Bali. Bosnya tuh. Makan tempat. Lagi musimnya gak sih? Sekarang lagi musim buah apa, guys? Rambutan. Oh, jeruk santang. Jeruk santang. Gue suka banget jeruk yang manis. santang. Walaupun makan jeruk santang itu sampahnya banyak. Iya karena kan kecil-kecil kan, dikupas lagi. Dia kan jeruk yang identik sama Imlek kan. Kalau udah Imlek biasanya keluar. Iya, benar jeruk santang. Terus, tapi kayaknya kalau buah-buahan kayak pepaya, pisang di Indonesia tuh musim terus gak sih? Kayak hampir ada semuanya. Terus ya? Bahkan pepaya kan sampai ada lagunya kan. Pepaya pundak lutut kaki. Oh, iya benar. Aku kira itu tuh adalah kelapa. Kelapa. Gue udah lama banget lagi gak makan kelapa. Buah apa yang kayaknya tuh kayak iya juga ya, gue udah lama gak makan buah itu. Kelapa sih kayaknya gue udah lama deh gak makan kelapa. Buah cipedak. Kelapa. Cipedak buah kan ya? Cempedak versi Lembang, di Betawi cipedak. Oh gitu. Iya. Oh. Yang dia bisa dibuat gorengan kan? Benar. Ya kan? Ya bersama. Temenan sama pisang goreng, nanas goreng, ada cempedak. Tapi cempedak kayak apa ya? Kayak buah dia pokoknya. Kayak nangka bukan kalau gak salah. Oh iya. Kayak nangka kalau gak salah. Wah gak nangka gue. Gak nyangka gue. Iya. Oke. Iza apa buah yang udah lama gak di... Kayak kelapa, terus... Iza kelapa di mana-mana banyak Iza. Iya, tapi kayak gue nggak inget kapan terakhir kali makan kelapa atau minum es kelapa gitu. Tapi yang murni, yang pure ya? Iya, yang dari buahnya gitu langsung. Loh. Kelapa ada kelapa muda, kelapa hijau juga kan? Kelapa bukannya kelapa Kalau bukannya selalu hijau.
Bukan, iya kelapa setahu hijau sih benar. Kalau kelapa yang warna-warni beda lagi. Tapi yang setahu gue kalau kelapa hijau tuh yang airnya doang. Kalau kelapa muda tuh ada dagingnya. Dagingnya. Iya, kalau kelapa hijau pas zaman Covid tuh The Tickers. Itu Iya, diincar iya, orang-orang iya, tuh. iya, iya. Sampai mahal harganya. Gua punten banget kalau gue salty, tapi gue baru melihat sebuah konten orang di jagat sosial media di dunia maya lah. Terus dia bilang gini, ih gue baru tahu banget kalau kelapa tua diperes tuh jadi santan, keluar santan. Terus gue kayak, terus kalau gak keluar santan keluar apa? Keluar negeri. Terus gue kayak, oh my god. Itu gak keluar DO ya? Iya kayaknya keluar ruangan. Ya mungkin zaman sekarang. Iya, anak zaman gua sekarang lebih ke sih ya. arah kayak kalau anak sekolah gitu kayak gitu. Tapi you're a grown woman, lady. Iya sih, Tapi ya betul. udah, gak apa-apa. Gua sebel aja. Kita hari ini juga ada sesuatu yang bikin sebel juga nih ya. Apa tuh, Za? Kita kayaknya harus mengawali sesuatu bukan dengan yang kuning-kuning karena baju kita kuning, tapi dengan sesuatu yang keluar-keluar pakai baju oranye. Oh, Iya kan? Apalagi tuh. Ini orangnya tidak menyegarkan seperti jeruk santang ya. Tapi kayaknya namanya juga kita cukup familiar nih sama kepala daerah yang satu ini. Karena juga di tahun lalu, di bulan lalu juga, di beberapa bulan lalu, tahun 2025 maksud gue, juga namanya juga cukup mencuat di pemberitaan lah ya. Banget. Karena sempat membuat polemik, bukan sempat membuat polemik ya. Maksudnya masyarakat di tempat yang ia pimpin pun juga sempat melakukan unjuk rasa. Demonstrasi lah ya. besar-besaran. Demonstrasi juga besar-besaran juga. Lagi-lagi muncul ke permukaan nama dari Bupati Pati alias Sudewo ya, yang kali ini sekali mendayung dua status tersangka terlampaui. Bukan prestasi itu ya? Apa ya? Langsung aus ya. Jadi ini doski ini keluar-keluar bukan jadi santan ya, keluar-keluar pakai baju oranye ya kan? Karena terkena operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan sama KPK. Dan sebenarnya juga perjalanan mengenai operasi tangkap tangan ini juga nggak semulus itu sih. Karena tim penyidik tuh sempat mengalami kendala sebelum akhirnya berhasil mengamankan Sudewo ya, sorry. Kalau Takut jadi cewek berubah. Sudewi, ya. Bener. Dan akhirnya mengungkap rangkaian dugaan tindak pidana korupsi gitu ya. Jadi disampaikan juga ada penyidik tuh mengalami kesulitan karena harus mencocokkan dulu kira-kira siapa nih yang kong kali kong ya sama Sudewo ini untuk melakukan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa. Sebutannya adalah tim 8 ya. Jadi sosok-sosok yang terlibat itu kayak emang nggak mungkin sih dia bergerak sendirian atau mungkin dia juga punya tangan kanan tangan kirinya juga gitu. Nah ini sebutannya adalah tim 8 atau tim 8 nih. Tim 8 temennya sama komik 8 ya. Iya benar. Kalau 8 bahasa Jawanya apa dah? Bahasa Jawanya apa, Pak? Loro, Wolu. Pitu Tim Songo. Wolu. Gue mau pakai bahasa Arab tapi lupa. Wahid Isnan Salasa Arba'a Khomsa Sit'ah Sab'ah Samaniyah kalau nggak salah. Kalau nggak salah Tickers ya? Iya bisa loh membantu dengan lanjutin baca berita dibandingkan dengan bahasa. Dong. Iya. Tos dulu. Nah, The Tickers. Jadi ada 2 status yang disematkan kepada si Sudewo ini. Seperti tadi Eza bilang ya. Pertama itu adalah pemerasan jual beli jabatan calon perangkat desa. Ya. Yang kedua adalah keterlibatan Sudewo dalam kasus dugaan suap proyek jalur kereta api pada Direktorat Jenderal Perkereta Apian atau DJKA. Total ada 4 orang nih yang dijerat dalam OTT tersebut selain Sudewo tentunya. Selain Sudewo itu ada Abdul Siono selaku Kades Karangrowo Kecamatan Jakenan, Sumarjino selaku Kades Arumanis Kecamatan Jaken. Ini mungkin beda ya, Jaken sama Jaken. Satu lagi adalah Karjan selaku Kades Sukorukun. Nah, Sudewo bersama tim 8 tadi itu ternyata sudah mematok tarif untuk para caperdes alias calon perangkat desa. Mulai 165 juta sampai 225 juta. Wow. Tarif untuk calon perangkat desa. Jadi kalau misalnya mau, gue belum tentu jadi caperdes nih. Iya. Gua mendaftarkan diri, Iya, baru terus menjadi calon. baru mau jadi calon, daftarin dirinya tuh harus
bayar gitu 165 juta sampai 225 juta. Bahkan angka itu Eza sudah digelembungkan juga dari 125 juta sampai 150 juta. Jadi ya bener sih, sekali mendayung 2-3 dosa terlampaui gitu kan. Terlampaui banget. Bahkan KPK juga mengungkapkan dalam proses pengumpulan para caperdes itu diancam untuk mengikuti semua ketentuan. Apabila membantah, kata Asep salah satu dari KPK, formasi perangkat desa tidak akan dibuka kembali pada tahun-tahun berikutnya. Terhitung dari 18 Januari pada 18 Januari kemarin terkumpul 2,6 miliar yang berasal dari 8 kepala desa di wilayah Kecamatan Jaken hasil pemerasan. Uang tersebut dikumpulkan oleh Sumarjino dan Karjan yang juga bertugas sebagai pengepul dari para caperdes. Mahal juga ya mau jadi caperdes. Tapi menariknya Caper Sudewo ini ketika kemarin di ketemu wartawan begitu kan, walaupun sekarang kan KPK kalau lagi udah preskon nggak ada lagi orang-orangnya kan. Doorstop tapi gitu, ketika doorstop begitu dia mengaku kalau dia itu dijebak katanya. Bisa di zoom gak Iza tadi? Homnya. Gak usah di zoom. Iya kan, dia ngakunya kejebak dan dia ngakunya nggak tahu menahu ada pemeras Terjebak seperti itu. ya di ruang nostalgia gak apa-apa. Betul, ya kan betul, kalau Za, terjebak setuju. dalam keadaan adanya pemerasan Iya tuh gitu ngomongin ya. terjebak kan. Iya. Susah kan, apalagi imbuhan itu kan nggak sengaja, terpeleset nggak sengaja kepeleset, benar. tertimpa nggak sengaja tertimpa, Terperosok itu nggak juga sengaja tidak perosok, sengaja. terjebak kan Iya. ya. Kalau terima, nah itu bukan tanpa tidak sengaja itu kalau ya kan. Betul, Ternya kan betul. bukan imbuhan kalau Imbuhan, terima benar, terima. uang 2,6 miliar gitu Betul, ya. 2,6 miliar apalagi tadi ratusan juta ya saya. Ember 2,6 miliar tuh sampai ini yang baru terhitung ya Iya. sama KPK juga hasil-hasil dari pemerasan para caperdes yang dalam tanda kutip nyetor gitu ya berarti ya. Terus juga disebutkan juga si uang hasil pemerasan itu ya menurut KPK itu disimpan di dalam karung oleh para pengepul itu sebelum diserahkan ke Sudewo, ya kan? Oh, Jadi wow. sampai aus ya. Sampai rusak jempol gua. Masukin karung. Masukin karung. Ya, apakah kayak Sinterklas dimasukinnya ke dalam karung? Atau kayak Paman Gober. Paman Gober Iya kan? disebutnya di dalam karung. Iya ya, berarti emang pemberian uangnya itu cash ya. Oh. Jadi gue setor nih, ini kan gue. Betul. Jadi contohnya nih, Papip, punten saya mau deh nyalonin untuk jadi kades. Store dulu dong. Oh gitu, nanti disampaikan ya Oke. ke Pak Bupati ya. Iya, oke. Saya mau jadi kades nih. Nih biayanya katanya start from Iya. 125.000 K. Ya kan 125 juta. KKK. Sampai 150 KK ya kan 150 juta nih uangnya. Bentar, ini ada si Goni. Goni. Karung. Oh karungnya Karung karung. Goni. Iya, Karungnya benar. karung goni coklat atau karung putih yang karung pasir. Kayaknya lebih waterproof. Goni sih. Goni lebih kuat kan dia. Iya sih benar-benar. Kalau putih ntar nyeplak dah. Ih, kok ada 100 ribuan tuh? Belum tentu pakai 100 ribuan. Kalau gua Oh, pakai iya. 5 ribuan. biar olahraga aja gitu yang mindahin duitnya. Angkat karung ya. Aduh. Iya, Yang pasti kasus iya. ini masih terus ditelusuri oleh KPK Ya, Detikers ya, nanti masih bisa diselidiki, lihat betul. di rantingan beritanya di Detik News. Iya, karena kita semoga- belum nemu juga ya kayak Nah, walaupun itu. nama tim 8 8, ya iya. itu 8 orang tapi yang baru terungkap baru 4 orang ya. Termasuk Sudewo ini 4 orang tersangka yang sudah ditetapkan gitu. Atau Tapi- maybe more than 8 orang yang terlibat juga. Kan baru 4 yang ketahuan. 4 lagi nggak tahu siapa Benar, kan. atau mungkin lebih dari 8 gitu loh. Di luar tim 8 ini mungkin ada Iya. juga yang terlibat. 8 kan nggak putus angkanya kan. Infinity. Banyak dong yang harus diungkap Tapi oleh nanti KPK dari ya. kasus Sudewo ini Detikers kita bakal ngomongin soal di editorial soal mahar politik Za. Yang mana kan Boleh. sebenarnya orang-orang tahu lah kalau misalnya pengen calon jadi entah itu kepala daerah, entah itu bupati atau ya bahkan ini kan calon kepala desa aja dikenain di pemerasan gitu kan Detikers. Jadi nanti kita bakal ngomongin lebih lanjut soal mahar politik ini yang menjadi bisa dibilang sebagai bumerangnya gitu. Iya, Yang itu membuat dia. kepala daerah ya melakukan praktik-praktik korupsi. Iya, gitu. kita juga nanti mau bahas juga ya di sesi kita nanti sore juga mengenai apakah sebetulnya nih ada hubungan
atau ada hubungan kekerabatan Antara- antara duit-duit yang harus disetorkan ya oleh para calon pemimpin daerah atau yang disebut dengan mahar politik ini dengan tingkat kelakuan tingkat tindak korupsi. Ketika doski-doski ini menjabat karena begitu besar kan biaya yang mereka harus sisihkan, bahkan bukan sisihkan, yang mereka keluarkan bahkan dari jadi calon doang gitu kan. Apalagi kalau belum tentu menang gitu kan kalau calon. Iya, makanya banyak yang stres. Bener, Ya stres. kan? Kalau juga gagal-gagal begitu. Dan sebelum break kita juga kalau tadi misalnya di Pati ya Zaya. Betul. Ini di Pekalongan ini ya berita yang sedih juga. Tapi akhirnya malah dijadiin humor aja sama orang-orangnya. Jadi ada kereta yang ada penumpang yang terjebak di kereta selama 34 jam Detikers di Pekalongan. Kita ada videonya kan guys? Ada. Nah, jadi ini dikutip dari Detik Travel, penumpang kereta yang terjebak akibat banjir di Pekalongan meluapkan keluh kesah mereka di sosial media. Sejumlah penumpang merasa kesal dan kelelahan karena kereta tertahan akibat jalur rel terendam banjir dan sulit dilalui. Sejumlah penumpang harus bertahan di kursi sempit dalam waktu lama, sementara yang lain mengaku kehabisan stok makanan dan minuman. Akan tetapi ada beberapa penumpang juga yang akhirnya nggak ambil pusing lah, ya udah menerima nasib lah begitu Detikers. Mereka ada yang ada yang keluar dari stasiun KI dari stasiunnya begitu, dari keretanya, dan juga katanya ada yang mancing juga, tapi untung nggak ada yang ngebatik ya, karena kan di Pekalongan nih pas banget. Mungkin kalau ngebatik susah nyari cantingnya, nyari malamnya. Ya kan? Kalau ngebatuk harus ditutup ya. Iya benar begitu. Tapi ya maksudnya beberapa penumpang ya maksudnya mereka yang walaupun selama 34 jam terisolasi udah gitu air toilet juga sangat terbatas ya, mereka tetap happy aja lah. Maksud sih? Ada yang maksudnya ada yang pasti kesel aja. Cuma kan pada akhirnya ya bagaimana lagi, namanya kereta kejebak relnya banjir begitu kan. Makanya, jadi sebenarnya juga ya banyak yang bingung ya dengan kepastian waktu keberangkatan juga. Ada yang pasrah, ada yang ya udah diketawain aja gitu ya. Dengan akhirnya juga jadi cukup banyak juga nih. Nah, konten-konten dari para penumpang juga gitu ya yang terjebak di dalam kereta juga gitu ya, kayak ya udah mau gimana lagi gitu. Karena memang harusnya cuma beberapa jam aja. Jadi ini ke pantai Za, karena emang ini dekat pantai ya kalau nggak salah ya relnya. Bener. Jalurnya. Jadi itu healing. Menurut aku sih menambah trauma ya, bukan jadi healing juga. 35 jam. The thing is mungkin ya namanya juga kita katanya sebutannya kalau orang Jawa tuh masih ada untungnya aja. Maksudnya untungnya tuh kalau kereta tuh kan lebih spacious dibandingkan dengan kita di mobil, masih bisa stretching apa segala macam. Ada toilet walaupun tadi air toiletnya terbatas. Bisa ngecas lah seenggaknya ya. Bener. Seenggaknya AC nyala, terus bisa ngecas, ada toilet, ya udah. Ya udah ya 35 jam ya. Karena ya memang gimana ya namanya juga jalur darat dan kereta ya. Kalau tergenang juga kita bisa bantuin awasin air kan nggak bisa juga. Iya diserok nggak bisa. Jadi ya bener ya. 35 jam ya. Ngapain gue 35 jam ya? Istirahat sih tidur. Balas. Tapi tidur juga kayak 2 jam juga udah kenyang banget kalau tidur di jalan. Nah gue tidur lagi. Tidur bangun tidur. Stretching. Paling nggak kenalan lah sama penumpang lain ya kan. Kali aja nanti tahu-tahu ada lowongan kerja ya kan. Maksudnya siapin CV, flash disk. Bener makan. Iya. Tahu-tahu ada bos CEO. Teng. Bos CEO. Ternyata selama ini dia adalah bos CEO yang didracin ya kan. Kita nggak tahu tiba-tiba dia kesusahan tahu. Nah itu bos CEO-nya tuh. Bapak yang pakai ini. Baret oren. Canda ya Pak. Baret rasa jeruk ya. Iya. Ya mudah-mudahan sudah bisa beroperasi dengan normal lagi juga ya. Cukup unik juga ya titik berhentinya tuh di pinggir pantai juga gitu. Jadi ya bisa healing, bisa iya kan? Stretching lah, menghirup udara juga. Dan juga salah satu yang juga perlu syukuri adalah cuacanya juga oke. Kebayang nggak kalau kayak terjebak terus di pinggir pantai yang kayak gini, terus hujan badai, terus kita lihat geluduk di air di atas laut. Iya, serem sih. Takut gitu.
Iya, Jadi untung kayak juga, ya iya, udahlah jadinya baik-baik alhamdulillah aja. aja gitu. Dan ini ya. juga mungkin juga Mudah-mudahan iya. juga yang para penumpang juga udah di tempat tujuan dan udah di rumahnya masing-masing. Ya. Karena pasti Amin. pegel banget itu. Pegel banget. Sama yang mungkin yang mau naik kereta juga Za bisa cek lagi ya kan. Cuaca Oh, kan ya. kayak sekarang tiba-tiba seharian hujan. Betul. Iza juga hujan kan di warung buncit kan seharian kan. Jujur iya. Tadi sebenarnya baru mulai hujan tuh sekitar jam 11:30-an lah. Tapi paginya hujan. Oh, di aku tadi pagi ada matahari. Wih, enak banget. Iya, ada matahari lah, diskon dikit tapi lumayan. Matahari. Kita juga selain mau memantau cuaca, Aha. kita juga mau memantau kondisi lalu lintas juga setelah ini. Iya gak sih? Oh nggak ada. Oh nggak ada. Oh kita mau menuju ke Berita Nusantara dulu aja. Kita jalan-jalan ke Bali. Di Kuta Bali. Wow, tapi ini lagi-lagi kalau ini mungkin juga satu collaboration Interpol ya dengan pihak kepolisian di Indonesia juga di Polri juga ya, karena ada buronan internasional dari Rumania yang ditangkap di Bali dan bahkan dia tuh sempat healing, sempat hidup santai, bahkan sempat menikah juga, menikahi WNI lah, wanita Indonesia juga di Bali. Gila, lengkap banget ini Itu dia. dia. Paket lengkap. Langsung aja nih. Lengkap. Langsung aja. Kita terhubung dengan jurnalis Detik Bali, ada Abid Ahmad Ibrahim. Selamat sore Abid. Mas Abid. Halo Kak Afif dan Kak Iza, selamat sore. Ini posisinya di mana nih Abid nih? Posisinya di depan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali, Kak. Oh, di Polda oke. Bali juga. Sore hari ini cukup berangin juga nih Balinya juga ya. Iya, sangat berangin dan sedikit mendung, Kak. Sedikit mendung juga. Kita kalau ke Bali tuh memang pengennya tuh adalah healing gitu ya. Nah termasuk juga ini nih buronan internasional yang kayaknya tujuannya healing apa membangun hidup yang baru gitu. Ternyata gimana sih nyebutnya? Kosmin. Kosmin ini asal Rumania tuh seorang buronan internasional dan dia sempat-sempatnya healing dan tinggal di Bali gitu ya. Gimana Mas Awid, kita harus tahu apa soal kasus ini? Ya betul, Kak. Jadi Kosmin ini merupakan tokoh utama dalam kasus pembunuhan berencana dan perampokan sadis yang sempat mengguncang publik Romania, Kak. Dan menjadi buronan paling dicari di wilayah Eropa, gitu, Kak. Oke, si Kosmin ini masuk ke Bali sejak kapan ya Abid? Kosmin ini terdeteksi masuk ke Bali, awalnya itu masuk ke Indo pada tanggal 14 November 2023, Kak. Melalui Cina menuju dan masuk di Bandara Soekarno-Hatta. Oke, dan berarti 2023, berarti 3 tahun ya, Ya, si betul. Kosmin ini menghindar dari kejaran Interpol ya. Dan di Balinya khususnya betul, tepatnya di mana Abid penangkapan dari polisi ini? Kalau penangkapan itu ada di daerah Denpasar, Pak. Hmm. Jadi awalnya tim dari Divisi Hubungan Internasional Polri melalui Sekretariat NCB Interpol dan jajaran Polda Bali, Polresta Denpasar, Polres Gianyar itu melakukan operasi di 12 Januari dengan melakukan pelacakan posisi tersangka yang sempat berpindah-pindah pada saat di Bali gitu, Kak. Dan kemudian eksekusi dilakukan pada tanggal 15 Januari 2026 dengan pengumuman dan mengamankan tersangka tanpa perlawanan, Kak. Di kediamannya di Bali itu di Denpasar Iya. itu ya. Baik, berarti Iya, ini betul, tuh Kak, di kediaman. kolaborasi antara Interpol gitu ya dengan Polri atau gimana sih Mas ceritanya? Mungkin sempat dengar juga dari pihak kepolisian. Ya, ini termasuk kolaborasi antar Divisi Hubungan Internasional Polri melalui Sekretariat NCB Interpol Jakarta. Tentunya saling berkoordinasi dengan NCB Interpol Bukares yang ada di Rumania, Kak. Oh. Jadi saling bertukar informasi melalui intelijen. Baik. Baik. Tadi juga Iza sempat bilang kalau ada kabar si Kosmin ini sempat nikah siri ya, Abid, dengan WNI setempat.
Bagaimana ceritanya, Bit? Iya, iya betul Kak. Jadi awalnya sebenarnya pihak aparat ini belum tahu tentang kalau si Kosmin ini ternyata sudah menikah dan mempunyai pasangan atau istri di Bali. Jadi ketahuannya itu pas dilakukan penangkapan, ternyata si tersangka ini mempunyai istri gitu Kak. Gitu. Jadi ketahuannya pas penangkapan. Baik, cukup lama juga sebetulnya ya dia sempat tinggal di Bali gitu. Apakah sebetulnya juga dari pihak polisian sudah share gitu ya? Sebenarnya selama hampir 3 tahun ini juga dia di Bali tuh aktivitasnya ngapain gitu ya di Bali? Apakah dia tuh bekerja atau mempunyai usaha atau apa sebenarnya 3 tahun ini untuk akhirnya bisa punya seperti kehidupan baru lah gitu di Bali? Jadi berdasarkan informasi yang kita himpun dari kepolisian kemarin, Kosmin ini memang selama tinggal di Indonesia, tepatnya di Bali, dia itu tidak mencolok atau low profile gitu Kak. Jadi biar enggak memancing aparat untuk mengetahui keberadaannya. Jadi memang yang berpenghasilan ini dari si pasangannya gitu Kak. Baik, jadi itu bukan low profile ya, itu adalah low creativity alias gak ngapa-ngapain ya. Kurang Low kreatif. cost. Low cost itu bukan low profile, bener. Low cost dia. Itu kalau pasangannya yang membiayai dia bukan low profile namanya ya, low cost kayaknya. Aduh, kasihan juga. Iya. Kita pengen tahu juga sebetulnya apa tindak kriminal yang dia lakukan di Romania dan apakah sebetulnya juga ya kan status buronannya juga cukup lama gitu dan sebenarnya dari Romania ke Indonesia juga lumayan jauh juga sih gitu. Mungkin boleh dikasih tahu Mas. Jadi awalnya kejadian tindak kriminal ini dilakukan Kosmin bersama temannya pada 6 November 2023 Kak. Di kota Sibiu, Rumania. Jadi Kosmin bersama rekan ini menyusup ke rumah seorang pengusaha lokal yang cukup sukses di kota tersebut dan melakukan penyiksaan kepada korban. Ternyata diketahui penyiksaan tersebut diawali karena Kosmin dan teman-temannya itu mencoba untuk merebut aset akun kripto korban. Tapi karena korban menolak dan melakukan sedikit perlawanan, jadi Kosmin dan teman-temannya melakukan penyiksaan secara bertubi-tubi sampai si korban meninggal dunia. Tidak hanya itu, Kosmin dan temannya juga melakukan pengancaman kepada anak korban dengan senjata api, Kak. Dan selanjutnya mereka membawa kabur jam tangan mewah senilai 200.000 euro atau kurang lebih 3,9 miliar rupiah. Oke. Apakah ada kemungkinan temannya, karena kan ini sebuah tindak kejahatan yang dilakukan bersama dengan temannya juga, ada kemungkinan temannya mungkin kabur ke Indonesia atau ke Bali juga? Kalau temannya itu sudah dilakukan penangkapan di Irlandia dan Skotlandia dan sudah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, Kak. Oke, baik. Ada alasan spesifik nggak sih kenapa dia kaburnya ke Bali, ke Indonesia? Kalau untuk itu kemungkinan karena si Kosmin ini sempat berada di Bali itu di tahun 2018. Mungkin dia mengira Bali ini tempat pelarian yang cocok karena emang banyak bule dan untuk liburan gitu Kak. Karena untuk liburan gitu. Dia personalitinya beda sama teman-teman duanya yang lain. Kalau teman-teman yang lain kayaknya personality gue lebih cocok kabur ke Irlandia kali ya. Low cost. Iya kan, temennya ke Irlandia. Dia, kemana ya? Buat dia cari langsung di ini budget traveler Indonesia. Wah, oke lah gitu kali gitu. Oh ya Bit, mau tanya juga untuk istrinya, apakah juga diamankan oleh pihak keamanan atau menjadi saksi begitu? Kalau untuk saat ini pihak istri dimintai keterangan sedikit itu karena dan tidak dijadikan sebagai saksi juga karena sebenarnya istrinya juga tidak tahu menahu kalau ternyata si Kosmin ini sedang melakukan peralihan. Termasuk juga kayaknya juga mungkin belum mengenal
dia ya gitu ya pada saat tindak kriminal itu dilakukan. Karena tindak kriminalnya dilakukan di akhir 2023 gitu ya Mas ya. Baru di akhirnya kabur juga ke Bali. Nah kemudian apa tindak lanjutnya? Ini kan sudah ditangkap juga oleh Interpol juga. Kemudian apakah akan langsung dideportasi atau mungkin juga bahkan karena ditangkapnya di sini ada hukuman yang harus dijalani di sini dulu atau gimana? Jadi tindak lanjutnya Kosmin itu tadi malam langsung diterbangkan ke Bukares India, Rumania, bersama tim NCB Interpol Jakarta melakukan transit sebentar di Timur Tengah dan kemudian melanjutkan penerbangan langsung ke Bukares Rumania untuk melakukan serangkaian proses administrasi dan melanjutkan proses persidangan yang sempat terhambat di Rumania gitu. Oke. Iya, dan juga semoga kita berharap nggak ada lagi ya, karena kan memang kayaknya si Kosmin bukan kali pertama ada kriminal dari luar negeri datang ke Bali begitu kan. Kaburnya ke Bali gitu ya. Terus pura-pura jadi warga setempat, bikin konten day in my life satu hari jadi orang Bali sama setahun gitu ya. Yang pasti ya semoga juga imigrasi lebih ketat ya Zah ya. Betul, tapi kudos juga ya untuk kolaborasi gitu ya Interpol dan juga kepolisian Indonesia juga udah menemukan ya sudah menangkap si Kosmin ini gitu. Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih Abid atas informasinya. Terima kasih kembali. Masih kembali Kak. Selamat sore. Selamat sore, selamat bertugas. Selamat sore Kak. Waduh, iya juga ya, jangan sampailah Bali yang harusnya menjadi tempat yang menyenangkan, healing gitu ya. Itu malah jadi tujuan para kriminal internasional ini untuk bisa menikmati hidupnya dengan low cost. Sempet banget lagi dia 2 tahun tinggal di sini, menikahi perempuan Indonesia juga. Ya kan dia pasti euro bagi-bagi temennya kan, Zah. Udah gitu euro lagi mahal kan. Sekarang aja dolar 17.000 mau nembus nih. Lah udah tikar, habis ini kita balik lagi. Ada Kosmin. Ada aja lu. Kosmin. Tapi maksudnya dia tuh kategorinya tuh adalah buronan internasional dengan dengan the most wanted tersangka di wilayah Eropa karena tindak kriminal yang dilakukannya itu melampaui batas kewajaran. Yeah. Jadi dia penyiksaan ya, percobaan perampokan gitu ya atau pencurian akun kripto itu kan, pembunuhan dan juga pengancaman kepada anak-anak. Karena si korbannya ini yang meninggal dunia dia yang dihilangkan nyawanya itu diancam menggunakan senjata api gitu. Jadi ada korban anak-anak juga tuh, makanya termasuk ke dalam kategori the most wanted. Gitu ya. Padahal gue dulu kalau dengar kata most wanted MTV biasa dulu kan. MTV most wanted. Oh iya benar. Ya kan, tapi udah kan MTV. Benar. Ada juga Ampuh juga kan. Ajang musik pribumi 20. Oke, Detikers, sampai sejak mana-mana kita balik lagi cuma di Detik Sore. Gak cuma hore-hore.
welcome back to Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Kenapa hore-hore ada nada di ujungnya ya? Karena lagi bingung, Za. Kenapa Apakah tuh? gue harus sedih atau seneng ketika IHSG kan sekarang tutupnya 9.010.33 kan? Betul, turun lumayan ya. Turun minus 1,36%. Bahkan tadi sempat terendah itu 8.977. Apakah gue seneng karena ini saja untuk nyerok atau gue sedih karena dunia sedang tidak baik-baik saja? Wow. Absolut cinema. The question is, kapan dunia ini baik-baik saja? Udah lama kan gak baik-baik aja. Iya sih, terima kasih. Kita akan cari tahu juga soal market review. Kita akan bahas maksudnya ya, market review sore hari ini bersama dengan Mas Haikal dari Halo. Mega Capital Sekuritas. Selamat Ya. sore, Mas. Welcome back to Detik Sore di hari Rabu ini. Yang tentunya kita punya banyak sekali pertanyaan ya. Dan selalu dibuka dengan apa sih yang terjadi di dunia ini sampai kita masih belum safe untuk bilang dunia ini baik-baik saja. Karena kayaknya juga ada banyak aksi-aksi dari politisi dunia yang bikin kita dagdikdukder gitu ya. Kita mulai dari dunia internasional dulu kali ya. Oke, mungkin kalau kita mulai dari pasar global, kemarin malam itu sell off besar-besaran sebenarnya di pasar global itu, baik di Banyak yang melepas gitu. terutama di Amerika Serikat ya, kayak Dow Jones, Nasdaq itu turun 1-2%-an langsung gitu. Nah, salah satu triggernya apa? Triggernya itu Trump yang ingin sebenarnya mengakuisisi Greenland gitu. Dan itu tentu ditentang sama Denmark dan Uni Eropa kan. Jadi terjadi tensi geopolitik yang meningkat lah antara Uni Eropa dan Amerika Serikat gitu. Dan belum lagi sebelumnya sebenarnya Trump ini tuh akhir-akhir ini tuh entah kenapa tadinya dia fokusnya dalam negeri, agresifnya paling cuma tarif, sekarang itu dia udah mulai masuk ke ranah-ranah militer. Dari Venezuela udah berhasil, dia nggak puas mau ke Greenland. Kemarin Iran sempat juga sama dia digonggongin juga kan. Dan ya itulah tiga itu kayaknya masih jadi sasaran si Donald Trump ini. Dan kalau saya ngobrol-ngobrol sama sebenarnya beberapa teman saya yang ahli politik gitu, Trump itu sebenarnya ini politik luar negeri itu menjadi distraksi untuk politik dalam negerinya. Jadi politik dalam negeri dia gagal untuk nge-kick Jerome Powell, terus beberapa hal yang mau dilakukan di dalam negeri itu nggak berhasil. Akhirnya dia mencoba melampiaskannya itu kayaknya itu di politik luar negerinya, dan masalah-masalah di politik dalam negerinya itu kan juga cukup banyak sekarang. Jadinya dia kayak yang menjadi distraksi lah, dia melakukan politik luar negeri yang cukup agresif ini gitu. Dia tuh ini ya, apa tuh namanya, semut di seberang kelihatan, gajah di pelupuk mata gak kelihatan gitu. nampak. Jadi dia daripada orang-orang fokus ke negara dia sendiri atau mungkin di masa kepemimpinannya dia yang juga agak repot nih, mendingan dia serang-serang yang lain ya, Betul, dialihkan ya. Bisa jadi. Sama ini Mas Haikal, ada juga yang bilang maupun Mas Haikal punya teman orang politik ya. Ada juga yang bilang kalau misalnya Trump itu kan seorang pengusaha. Jadi memang dia sengaja membuat dunia nggak baik-baik saja. Nah, dia tuh bisa nyerok di situ, bener nggak sih, Mas? Kalau kita ngelihat anaknya sih ya, itu yang dia sebenarnya kalau secara kita track dia emang selalu beli sih kalau misalnya dia lagi crash gitu ya, kemarin Dow Jones crash. Dan Trump pun juga di interviewnya lama gitu tahun 2000 sebelum dia jadi presiden, dia bilang juga kalau membeli stok itu di saat semuanya lagi sell juga. Jadi ya mirip lah sama teori-teori dasar gitu, dan ya mungkin aja keluarga Trump beli dan segala macamnya. Tapi kalau saya lihat sih Trump itu sebenarnya juga negosiator ulung juga sih ya. Dia kayak mencoba ngasih semacam bargaining power ke Amerika yang kuat untuk mendapatkan sesuatu seperti itu. Iya. Bukan aku kira tidak serius ya, tapi kayak wow, it's getting more serious. Dia mau mencapluk Greenland itu gitu, yang jadinya fokus orang tuh setelah kemarin, oh jangan-jangan kans kita di oil nih, atau mungkin justru bahkan adalah di nikel atau copper gitu yang jadi banyak dapat perhatian setelah yang terjadi di Venezuela. Nah, apa yang bisa diambil ketika it's getting more serious dengan Greenland gitu. Ya, yang pasti kemarin gold all time high lagi sih, gak berhenti 4.780, udah mau 5.000 ya gitu. Kemarin kita 5.000 kayak gold hampir gak mungkin itu, tapi ternyata udah mau 5.000. Dan komoditas pasti sih masih direbutin ya gitu. Amerika pun nge-hoarding kan itu masih, dan ya pasti dengan Amerikanya makin kayak anak kecil tantrum gitu, ya orang-orang cenderung pasti mengamankan lah resource jangan sampai nih dikuasain Amerika Serikat doang gitu. Dan Amerika tuh lucunya di percaturan geopolitik sekarang itu nggak ada temen, semua dimusuhin.
Iya. Eropa pun kan aslinya NATO itu satu grup sama mereka ya. Sekarang itu dia ribut-ribut katanya kalau misalnya Eropa masih menentang kalau Amerika mau akuisisi Greenland bakal dikasih tarif tuh 20% tambahan. Dan Eropa pun sekarang gara-gara ngeliat Amerikanya kayak begitu, dia malah ngasih statement open investment buat China. Terus Kanada juga kan diharas terus lah sama si Trump juga kemarin udah trade deal agreement sama China gitu. Jadi kayak lama-lama mulai ditinggalin juga sih sama teman-temannya ini kalau misalnya Amerika secara irasional gitu menjadikan semua orang musuh gitu. Sebenarnya kan Amerika tuh kalau saya analogiin kayak bully yang orang nurut karena takut aja sebenarnya bukan karena dia ada sesuatu gitu. Kayak Giant ya. Iya, kurang lebih kayak gitu. Tinggal nunggu nyanyi ntar. Bener. Yang ditakutkan once dia melemah, orang-orang yang tadinya dibully kan dibully atau negara-negara lain tuh bisa fight back. Fight Ya. back, ya. Wow. Itu yang terjadi. Termasuk juga soal Amerika, soal USD, dolar. Kan udah mau nyentuh 17.000 Mas. Yes. 16.900 kalau nggak salah. Apakah ya pasti ini kecemasan bagi semua orang kan, tapi menurut Mas Ekal mungkin juga ada tikers yang mungkin banyak yang mikir emang kalau dolar naik apa hubungannya yang biaya hidup gue, kan banyak yang mikir gitu kan. Apa yang bisa jelasin Mas dari kenaikan harga dolar yang mau nyentuh 17.000 ini? Oke, sebenarnya kalau di negara berkembang ada pelemahan mata uang itu adalah situasi yang lose-lose sebenarnya, nggak ada win-winnya sama sekali. Beda sama kalau negara maju, itu ada benefitnya. Ini mungkin saya jelasin sedikit kali ya. Jadi kalau di negara maju, kayak Amerika, misalnya dolar melemah. Misalnya kita mau beli iPhone dari Amerika gitu. Itu kan harganya cenderung jadinya lebih murah gitu kan. Dan kita jadi lebih banyak beli barang-barang mereka karena barang-barangnya langsung ke konsumen. Otomatis pelemahan rupiah itu bisa di-offset sama misalnya penjualan ekspor barangnya mereka dan segala macamnya. Beda sama kasusnya kayak Indonesia ini. Indonesia itu secara neraca perdagangan mostly itu di komoditas, batu bara, terus CPO yang nggak begitu price sensitive. Yang mana kalau misalnya rupiah melemah nggak ngaruh apa-apa ke ekspor kita. Malahan kita impor barang-barang yang pakai USD nantinya lebih mahal. Jadi kalau rupiah itu melemah bisa ada namanya imported inflation. Jadi kayak barang-barang baku perusahaan-perusahaan jadi lebih mahal. Impact-nya juga bisa ke konsumen. Jadi barang-barangnya jadi cenderung lebih mahal juga gitu. Makanya di developing countries kayak BI itu sangat memperjuangkan rupiah itu jangan sampai melemah banget ya, atau currency overshoot ya, melemah mungkin di rentang yang emang diwajarkan aja gitu. Iya. Dengan apa ya melemahnya rupiah ini kayaknya juga kian melemah ya gitu. Maksudnya kayak semakin kian melemah lah rupiah terhadap dolar juga. Kayak apa upaya yang dilakukan sama BI juga untuk keeping it enggak separah itu gitu. Oke, pertama BI pasti akan menunda cycle pemangkasan suku bunganya. Dia ini kita udah mulai masuk ke dalam negeri belum lah ya. Pelan-pelan ya. Iya, ini kan transisi aja gitu. Ya. Per Januari tadi per 1 jam tadi sih. Itu kan BI udah melakukan rapat Dewan Gubernur dan keputusannya itu dia menahan suku bunga. Dan salah satu alasannya ya itu untuk menjaga nilai tukar rupiah agar nggak tembus ke 17.000. Nah, selain dari keputusan suku bunga, BI juga bisa melakukan intervensi dengan membeli rupiah di FX market ataupun di NDF market gitu. Dan ini mungkin yang akan dilakukan BI paling nggak di kuartal pertama. Kalau saya melihatnya di kuartal pertama 2026 ini BI nggak bakal mangkas suku bunga karena ada resiko inflasi dari low base dan Ramadan segala macamnya nanti, dan juga uncertainty yang bisa nyebabin rupiah nanti bisa melemah cukup signifikan. Nah, kayaknya BI itu di kuartal pertama 2026 ini kayaknya bakal berantem aja di FX market sama rupiah gitu untuk jaga di bawah 17.000. Supaya apa? Supaya at least di second half nanti dia bisa red cut gitu. Dan kalau outlook saya pribadi, outlook MCS pribadi juga, kita full year 2026 kemungkinan sih rupiah bakal tembus 17.000 gitu. Dan BI pun pasti udah menduga end up ini bakal 17.000, tapi at least jangan di kuartal pertama 2026. At least setelah mereka melakukan 2 kali pemangkasan suku bunga paling enggak baru tembus ke 17.000. Karena kalau tembus 17.000-nya sekarang, ruang untuk depresiasi setelah memangkas suku bunganya nanti udah nggak ada gitu. Exactly.
Biar dikasih ruang bernafas, tepat gak? Gitu ya. Iya, bisa jadi. Sebagai napas ya, karena kan ya Ramadan juga ketika bulan puasa kan roda ekonomi sangat berputar banget kan Mas di situ kan. Konsumen kan tinggi banget ketika puasa itu kan. Betul. Oke. Apalagi dari dalam negeri yang kita juga harus tahu juga. Di dalam negeri itu pasti dari rupiah. Terus mungkin kalau dari rumor-rumor emiten kemarin Rumor-rumor emiten. di Sumatera pemerintah menarik beberapa izin tambang gitu, dan salah satu setelah di trace itu tambang-tambang yang mostly dari anak perusahaan Astra. Jadi kayak 60-70% itu tuh punyanya UNTR sama Astra, dan itu kemarin hari ini kan UNTR sama itu sampai ARB kan kalau nggak salah saya Iya, lihat itu. sampai turun banget ya ARB karena- dan kalau dari teman saya ngitung itu sekitar 7-8% pendapatan Astra sama UNTR itu terpengaruh gara-gara policy itu gitu paling sih. Oke. Tapi kalau ke depannya sebenarnya secara umum kalau kita bahas IHSG secara keseluruhan, kalau menurut saya pribadi penurunan ini tuh malah masih jadi opportunity ya buat baik, karena ini dipengaruhin sama sell off global yang mana switchingnya itu kita lihat selama tahun 2025 itu cepat sekali gitu. Pertama kadang di satu hari kita merasa ketakutan bakal war atau apa, di hari berikutnya udah balik lagi seperti Angkat normal. kaki. Makanya sebenarnya cukup ini juga ya, valid sekali kebingungan kamu Iya, juga. iya, bener. Di awal apakah ini adalah sebuah momentum yang tepat untuk serok-serok gitu ya, atau mungkin sebenarnya juga kayak waduh, sebenarnya kita juga udah mengharapkan angka 9 ribuan ini juga udah dari awal tahun, dari akhir tahun bahkan gitu. Iya, berarti cocok kalau punya Joshua diobok-obok. Diobok-obok sahamnya jadi kayak pusing begitu kan. Berarti bisa dibilang Mas sekarang ini mungkin juga ada tickers yang ingin mencoba berinvestasi aman-aman aja kah gitu. Maksudnya mereka ya ini mumpung lagi di bawah nih gitu, justru ya nggak ya oke lah global bakal terus akan memanas dan ya semoga mudah-mudahan mereda begitu ya. Tapi apakah bagi the tickers yang mungkin ingin mencoba investasi di saham saat sekarang ini apakah waktu yang tepat begitu Mas? Kalau ada yang pasti sih nggak ada, tapi kalau misalnya kita ngelihat dari historical Trump dengan bluffing yang dia lakukan dan aksi-aksi yang dia lakukan, sebenarnya as long as ini bukan terlalu mempengaruhi fundamental ekonomi domestik, saya rasa sih sebenarnya ini adalah opportunity yang cukup baik sebenarnya untuk masuk gitu. Kalau misalnya emang ada yang mau masuk saham sekarang gitu. Beda kalau misalnya sentimen negatifnya itu directly berpengaruh terhadap emiten tertentu ataupun fundamental ekonomi Indonesia. Misal inflasi kita hit 10% ataupun karena account kita defisit tinggi yang benar-benar mempengaruhi fundamental ekonomi. Kalau sekarang itu sebenarnya lebih ke sentimen ketakutan akan potensi black swan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan di global aja sih. Exactly. Oke. Menarik. Walaupun juga ada yang, gue baru ini Mas lihat di sosmed juga, baru banget malah. Jadi kayak mungkin Mas Eka bisa jelasin juga, IHSG udah 9.000 udah mulai tinggi kan, tapi kok dolar kita turun terus gitu. Apakah artinya ekonomi kita itu baik-baik saja kalau misalnya melihat IHSG yang sampai 9.000, tapi ketika rupiah terus melemah, itu ekonomi kita sebenarnya nggak baik-baik aja begitu. Kalau saya ngelihatnya sebenarnya IHSG itu bukan good indicator buat ngelihat performa ekonomi. Bukan patokan bukan begitu ya? patokan, bukan satu-satunya patokan. Karena IHSG itu kan dari kenaikan saham ya. Kenaikan saham itu kan dari misalnya profit perusahaan atau apa, dan sekarang juga IHSG kan banyak perusahaan yang sebenarnya kayak contoh ada emiten yang baru-baru ini IPO. Net profitnya cuma 1,4 sampai 2 miliar gitu. Tapi dia dalam waktu 3 minggu harganya naik dari ratusan sampai ribuan mendekati 10.000 gitu. Nah itu kan secara hitungan itu bikin naik IHSG. Tapi apakah ngaruh ke perekonomian? Kan enggak gitu. Jadi saya melihatnya ini sesuatu yang mungkin sebenarnya bisa berhubungan, tapi di situasi Indonesia sekarang korelasi antara performa ekonomi dan IHSG sih nggak begitu kuat gitu. Dan emang Ada hubungannya tapi mungkin not that not that much, strong ya, nggak begitu kuat. Dan ya kenaikan IHSG sekarang kan juga sebenarnya di grade lah sama return dari depresiasi dari rupiah. Kayak contoh misalnya IHSG naik 3%, kalau rupiahnya depresiasi 1,5 sampai 1,7% ya berarti returnnya juga cuma 1%-an sebenarnya IHSG.
gitu. Karena Kalau investor asing yang melihat ini gitu kan dia akhirnya ujung-ujungnya convert ke dolar lagi gitu kan. Oh Iya. Bisa jadi dianggap sebagai kayak ya mumpung lagi murah meriah gitu masuk. Tapi sebenarnya kalau mumpung lagi murah meriah bisa juga dengan POV kayak tapi ya masuknya karena nggak sekuat itu jadinya cuannya mini juga. Sebanyak itu ya, Ya sebanyak itu juga. Jadi nih kita kuliah ekonomi nih. Iya yang Sama mungkin saya jelasin dikit cara foreign masuk gitu ya sebenarnya. Kenapa hari ini sell semuanya itu bisa kayak jualan rontok semua karena kalau foreign masuk itu mereka itu punya indeks gitu. Jadi kayak nge-indexing bobot dia ke Asia Tenggara berapa, ini berapa. Jadi once misalnya ada resiko global, dia tuh ngurangin porsi-porsi di emerging markets yang lebih cenderung resiko lebih tinggi. Jadi once itu dia tuh sell tuh barengan langsung Sekalian. rontokan. Jadinya kita itu indeksnya tuh turun itu hampir semuanya itu saham itu jualan juga gitu. Beda sama domestik yang sebenarnya lebih ke Loyal. sektor sentris gitu. Iya. Oh iya sih benar. Dan gue setuju tadi kata-kata Mas ya kalau Trump itu emang polanya begitu Za. Jadi habis ribut besok market hijau lagi. Gitu terus ya. Gitu terus kayaknya. Iya. Masih Sebuah panjang tapi pola. lagi dia. Beritanya. Periodenya ya. Iya. Oke. Baiklah kalau begitu. Terima kasih banyak Mas Haikal Terima ya kasih, pencerahan sore hari Ya. ini. Seru. Jadi dipantau-pantau lagi juga buat Detikers ya yang mungkin mungkin lagi on fire aja gitu ya. Sebelum ganti CEO kita. Sebelum Chinese New Year ya kan. Sebelum Imlek, Bener gitu. Seperti sentimen domestik maupun juga global yang mungkin juga menarik untuk bisa dipantau-pantau gitu. Ya udah kalau gitu kita habis ini break dulu. Setelah ini kita masih akan lanjut lagi juga masih ada berita Nusantara part 2. Yoi. Ada editorial review ding. Editorial review dulu ya. Oh iya, Betul. kita review dulu yang kok tadi kita udah belajar ekonomi nih Za. Nanti kita belajar tentang politik. Gue Mahar politik. Bener. Ternyata juga kita nggak jauh-jauh dari duit ya. Iya, Kita bener. tuh Ada mahar, iya. duit terus gitu ya. Abis ini ya jangan kemana-mana tentunya masih di Detik Sore. Enggak cuma hore. Thank you. Welcome back to Detik Sore. Enggak cuma hore. Sore hari ini kita mau membahas kalau ternyata yang butuh mahar itu bukan buat yang mau melamar kekasihnya aja. Tapi juga yang mau melamar pekerjaan sebagai kepala daerah atau pemimpin daerah. Ya nggak Padahal sih? mereka kerjanya sebagai pelayan masyarakat ya. Iya kan? Kenapa perlu mahar segala? Kenapa harus pakai mahar segala? Iya. Untung nggak cadel. Kalau cadel mahal. Tapi ini juga nggak murah. Nah itu makanya. Ya kan? Wah, mahalnya mahal. Mahar gitu ya. Mahar bisa jadi. Iya. Tadi aja kita di awal udah ngebuka sama OTT lah ya. OTT Bupati Pati yang kedapatan gitu ya, allegedly atau terduga melakukan pemerasan terhadap calon pemimpin daerah. Calon perangkat desa. Calon Caperdes. perangkat desa, yang artinya pemimpin daerah tingkat desa kan Tingkat desa. gitu, yang harus nyetor mahar dulu nih Ratusan gitu. juta begitu Padahal kan. bukan cuman, maksudnya baru dalam tahap calon gitu. Apalagi kalau yang udah. Ya kan, makanya editorial kita kali ini Iza, ini topiknya menarik sih, ini kayaknya 3 SKS ilmu politik nih. Marak OTT kepala daerah dampar mahar politik. Dampar. Ya, dampak mahar politik. Ribet-ribet itu Benar. Kita akan ngobrol juga bersama dengan Direktur Eksekutif Perludem, juga ada Mas Heroik M. Pratama atau Mas Oik. Sore hari ini sudah terhubung Selamat bersama dengan kita juga. sore Mas Oik. Halo, selamat sore. Apa kabar Mas dan Mbak? Baik Kabar Mas, baik, alhamdulillah. Mas Oik lagi di mana nih posisi Mas? Baru sampai rumah. Baru sampai sampai rumah. ya kan, berarti menerjang ke macetan dan juga cuaca yang kurang menentu nih sore hari ini. Iya, sengaja buru-buru sampai rumah biar keburu kalau enggak kena macet lagi. Bener, udah mulai mau masuk wave orang pulang kantor jam segini Iya, juga. betul. Ini ngomongin soal cuaca, ini juga ada cuaca politik yang mulai bisa, nggak tahu ya untuk for me personally pribadi, cuaca politik yang mulai bisa terbaca gitu. Kalau ternyata kayaknya makin banyak orang
ngasih mahar politik atau ngeluarin duit buat menjabat suatu posisi gitu ya, kayaknya makin cepat juga atau mungkin makin banyak juga yang dia harus setorkan kepada oknum-oknum tertentu gitu sampai akhirnya harus melakukan tindak korupsi Korupsi, ya. gitu. Nah, kita mau bahas juga nih sebenarnya boleh nggak sih atau valid nggak sih soal maraknya ketangkapnya pemimpin daerah gitu ya dengan adanya mahar politik gitu, Mas Oik. Iya, kalau kita lihat mahar politik ini ya, khususnya dalam konteks kita kaitkan dengan demokrasi elektoral, Mhm. khususnya dalam pemilu gitu ya, itu selalu muncul. Dan ini sering isu yang banyak diperberitakan, utamanya ketika dalam proses rekrutmen calon kepala daerah gitu ya. Meskipun tadi disinggung bahwa beberapa kasus yang hari ini kita lihat bahwa ada kepala daerah yang terkena OTT karena sederhananya kan jual beli jabatan ya. Jadi untuk dapat kursi di pemerintahan dia harus membayar jumlah tertentu seperti itu. Dan kalau kita tarik mundur sebetulnya itu menjadi satu isu yang sangat krusial ketika dalam proses pencalonan kepala daerah. Gitu ya. Nah, kenapa ini menjadi isu krusial dan seringkali isunya muncul, tetapi ketika coba didalami sulit untuk dibuktikan, khususnya dalam konteks pencalonan di pemilu, gitu ya. Misalnya gini, kan kita tahu bahwa untuk maju menjadi calon kepala daerah itu bisa 2 jalur. Satu, maju melalui partai politik, artinya dia harus dapat tiket dukungan dari partai politik. Yang kedua adalah dari calon perseorangan atau individu yang dia bukan berasal dari anggota partai politik, tetapi dia memperoleh dukungan dari masyarakat. Nah, soal mahar ini sering kita sebut sebagai kandidasi buying. Jadi jual beli tiket dukungan untuk maju menjadi calon kepala daerah, kayak gitu. Nah, kita tahu misalnya di dalam pencalonan kepala daerah itu sebelumnya itu sebetulnya untuk bisa mengusung calon gubernur, bupati, wali kota, partai politik itu harus punya kursi di DPRD sebesar 20%. Gitu ya. Jadi kalau misal kursi DPRD-nya ini adalah 40, berarti 20%-nya dia punya atau tidak. Kalau tidak punya, maka harus berkoalisi dengan partai politik lainnya, maka kemudian dia bisa baru mencalonkan, gitu ya, mendapatkan tiket dukungan. Nah, yang jadi maharnya itu adalah jual beli tiket dukungan ini untuk memperoleh dukungan dari parpol. Meskipun sekarang syarat untuk maju menjadi calon kepala daerah dari partai politik itu sudah berubah. Karena putusan Mahkamah Konstitusi, basisnya itu bukan lagi berdasarkan partai politik yang punya kursi saja, tapi partai politik yang punya perolehan suara dari hasil pemilu legislatif sebelumnya dengan range-nya itu 6,5% sampai dengan 10%. Oh, itu ditentukan, Mas, sudah ada angka persentasenya begitu ya? Iya, sudah ada angka persentase perolehan suara yang harus didapatkan oleh partai politik di pemilu legislatif untuk bisa dapat maju mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Itu sudah ada putusan MK. Nah, range 6,5% ini sampai dengan 10% ini sekarang memang disetarakan dengan calon perseorangan. Jadi kalau misalnya dia nggak punya partai, tapi dia punya kapabilitas dan juga elektabilitas yang tinggi, mau maju menjadi calon kepala daerah, nah, dia harus mendapatkan dukungan dari publik masyarakat setara dengan 6,5% dari jumlah daftar pemilih tetap. Nah, yang jadi persoalan memang kalau dalam konteks mahar politik itu, ya dalam konteks tiket mendapatkan dukungan melalui jalur partai politik. Nah, itu kurang lebih kalau kita lihat ditarik ke belakang dalam konteks pencalonan, itu sebetulnya peristiwa atau istilah mahar politik itu selalu muncul gitu ya. Dan ini sekarang kita lihat di dalam OTT kepala daerah, juga ada praktek jual beli suara begitu ya, yang kemudian ini berkaitan dengan individu yang sudah terpilih menjadi kepala daerah yang kemudian melakukan praktek jual beli jabatan untuk pengisian di struktur pemerintahan seperti itu.
Oke. Dan juga mahar itu Mas, kalau misalnya kita tadi ngomongin parpol juga, itu kan ada kalau misalnya ketika lagi masa-masa kampanye kita sering dengar kata-kata sumbangan ke parpol begitu kan. Nah, Yang mana iya. nanti sumbangan ke parpol itu runtutannya tuh buat dana kampanye dan itu pun dilaporin ke KPU begitu Mas ya. Apakah mahar itu beda dengan sumbangan ke parpol begitu Mas? Atau Nah, cuma iya. beda istilah aja nih sebenarnya? Iya, jadi seringkali dikaitkan dengan kalau misalnya partai politik ngeles gitu ya, dalam tanda kutip ya bilang itu bukan mahar, itu bukan praktek jual beli tiket dukungan, tetapi itu sengaja kemudian kita minta untuk agar modal kampanye yang dilakukan. Nah, kalau memang modal kampanye yang dilakukan harusnya itu tidak terjadi sebelum proses pencalonan dong. Nah, saya kan free-free aja dong dalam mencalonkan gitu kan. Hingga kemudian ketika nanti sudah dicalonkan oleh partai politik dan ternyata memang partai membutuhkan uang untuk mendeploy kader-kadernya sebagai tim pemenangan atau kemudian sebagai saksi gitu ya, maka itu bisa. Dan dalam hal ini undang-undang pemilu kita itu mewajibkan adanya laporan dana kampanye. Jadi Oke. setiap uang yang dikeluarkan oleh calon kepala daerah itu harus tercatat dengan baik di dalam laporan dana kampanye. Nah, jadi mahar itu sebetulnya di dalam undang-undang pemilu kita itu sangat dilarang. Ya, Itu tidak benar. boleh ada berkaitan dengan pemberian materi ataupun dalam bentuk janji uang dan barang gitu ya dalam proses pencalonan termasuk dalam konteks kampanye yang kita kenal dengan praktek politik uang itu. Nah, itu memang jadi problem di kita karena memang kita masih punya PR soal demokratisasi di internal partai kita. Nah, sekarang saya mau tanya nih sama Mas Sabat dan Mbak, tahu gak sih mekanisme rekrutmen di internal partai itu? Kok tiba-tiba muncul calon A, B, C dan seterusnya dimajukan menjadi calon kepala daerah? Salah Nggak satu tahu kan? iya Iya kita walaupun sebetulnya ada sih beberapa parpol yang mungkin merekrut kader-kader muda gitu Ya. atau kader-kader yang mungkin juga punya let's say elektabilitasnya cukup dirasa cukup tinggi karena udah terkenal misalnya Iya. gitu di masyarakat. Iya. Itu Bahasa mungkin simpelnya artis. most Iya likely kan? ya gitu. Tapi itu salah dua yang kita tahu. Tapi mungkin di balik itu masih banyak juga Iya. ya, Mas Oi. Betul. Nah, sebetulnya kan kita hanya baru tahu ketika itu muncul di permukaan. Oke. Gitu ya. Oh, ternyata si artis ini dicalonkan oleh partai A. Aha. Oh, ternyata si orang ini dicalonkan oleh partai B gitu ya. Oke, iya, iya. Tapi kita nggak tahu bagaimana sih seleksi di internal partai sehingga memunculkan nama si A, si B dan seterusnya sehingga maju dicalonkan oleh partai politik. Nah, itu makanya dalam konteks konsep demokratisasi internal partai gitu ya. Itu sering disebut sebagai the secret garden of political parties. Jadi semacam kebun rahasia atau urusan dapurnya partai. Padahal seharusnya itu dibuka ke publik. Biar publik tahu, oh ini alasan kenapa partai A mencalonkan si C di kepala daerah. Karena dia sudah melalui proses seleksi di internal partainya gitu ya. Kalau kita lihat ya di beberapa negara bahkan mereka melakukan apa yang disebut dengan primary election. Pemilihan pendahuluan di internal partainya. Jadi kita bisa tahu kenapa si orang ini dicalonkan karena dia sudah melalui proses pemilu di internal partainya dan dia mendapatkan suara terbanyak, mendapatkan dukungan dari para kadernya sehingga kemudian dia dicalonkan oleh partai politik tersebut. Nah, sedangkan kan di kita tahu-tahu muncul gitu ya nama-nama ini, nama-nama artis ini dicalonkan dan seterusnya. Padahal penting itu sejak awal dibuka. Ketika ini terbuka, nah sebetulnya itu dapat menutup ruang kehadiran mahar politik tadi atau kandidasi buying tadi dalam jual beli tiket dukungan pencalonan di dalam pemilu kita seperti itu. Oke. Nah, jadinya ketika pemimpin daerah pemimpin daerah terpilih ini merasa sudah memberikan mahal yang cukup tinggi gitu ya, akhirnya juga ya enggak dia merasa juga punya kewajiban untuk ngebalikin Balikin gitu modal. ya Balik modal. modalnya atau mungkin balas budinya yang akhirnya juga berimbas ke tindak korupsi atau bukan perampasan, Korupsi, pemerasan pemerasan, gitu ya ke yang nepotisme. memang mau ada di wilayah
kepemimpinnya juga gitu. Nah berarti tadi aku salah satu hal yang juga cukup menarik adalah itu tuh cukup sulit untuk men-track down-nya kata Mas Oik Betul, juga gitu. Karena betul. memang banyak banyak upaya yang dilakukan kayak ngeles lah kalau ini sebenarnya bukan mahar gitu ya. Nah akhirnya gimana biar pemilihan kepala daerah ini pun juga bisa nggak melulu harus kan nanti jadinya siapa yang kuat siapa yang menang dong, siapa yang Iya, kaya betul, siapa yang menang dong. Nah gimana betul. praktik ini sebenarnya bisa dikurangi lah gitu. Iya, memang PR kita adalah perbaikan di internal partai politik dalam konteks rekrutmen. Nah, misalnya kami itu di Perludem dengan teman-teman organisasi masyarakat sipil lainnya sudah menyusun satu naskah kajian mengenai revisi Undang-Undang Pemilu yang kami sebut sebagai kodifikasi Undang-Undang Pemilu. Nah, salah satu aspek yang kami usulkan, kami rekomendasikan kepada pembentuk undang-undang itu dalam konteks rekrutmen itu harus jauh lebih terbuka dan demokratis dan juga partisipatif gitu ya. Jadi kita membuka ruang gelap mahar politik ini kepada aspek yang terang dengan mekanisme rekrutmen yang terbuka. Dan kalau kita lihat dalam konteks benefitnya, sebetulnya ini sangat punya keuntungan juga bagi partai politik yang kemudian melakukan proses rekrutmen secara terbuka. Karena apa? Sejak awal itu publik sudah tahu, oh mekanisme yang dilakukan oleh partai C ini terbuka. Artinya kemudian dia memberikan ruang kesempatan yang lebih besar kepada kader-kadernya yang potensial atau individu-individu yang punya elektabilitas tinggi, termasuk misalnya artis tadi, untuk bisa dicalonkan oleh partai politik tersebut. Nah, artinya kita menutup ruang gelap yang selama ini itu menjadi urusan dapur partai menjadi ruang yang terang, dan itu akan punya dampak apresiasi publik yang cukup tinggi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah kita harus patuhi keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Nah, kayak misalnya Mahkamah Konstitusi itu sudah menghapus yang kita kenal dengan tanda kutip presidensial threshold ya, atau syarat minimal pencalonan presiden itu harus didukung 20% kursi DPR. Nah, ini sudah dihapuskan nih oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, kami harapkan ke depan juga ini berlaku untuk untuk pencalonan kepala daerah. Jadi nggak perlu lagi misalnya partai-partai yang punya kursi saja atau partai-partai yang sudah ikut pemilu di pemilu sebelumnya, tapi semua partai politik yang menjadi peserta pemilu itu diberikan ruang yang setara untuk bisa mencalonkan. Nah, artinya dalam hal ini kita bisa menghapus ketentuan syarat dukungan tadi berdasarkan kursi ataupun berdasarkan suara yang sering dijadikan instrumen praktek jual beli tiket tadi seperti itu. Karena partai politik peserta pemilu bisa mencalonkan semua. Nah, itu salah satu langkah kedua untuk kita menutup loophole adanya mahar politik tadi yang ternyata punya imbas terhadap praktek korupsi yang hari ini kita lihat. Nah, yang terakhir tentu yang tidak kalah penting adalah aspek penegakan hukumnya. Ya. Ingat loh, di pemilu kita itu ada namanya lembaga penegak hukum pemilu, namanya Badan Pengawas Pemilihan Umum. Nah, ini Bawaslu ini harus kita dorong jauh lebih proaktif untuk menyentuh dimensi-dimensi yang bukan hanya muncul pada tahapan kampanye saja. Tapi dalam konteks mulai rekrutmen, dia sudah ikut mengawasi dan seterusnya. Karena kan di Undang-Undang Pemilu kita secara tegas praktek mahar politik itu melanggar hukum dan itu punya sanksi ketentuan pidananya juga di dalamnya, seperti itu. Nah, jadi 3 hal ini saya kira ke depan yang penting kita sama-sama perbaiki, apalagi kita dengar ya kemarin statement dari pimpinan DPR bahwa salah satu fokus utama mereka sekarang ini adalah untuk merevisi Undang-Undang Pemilu gitu ya. Nah, Undang-Undang 7 2017, maka dari situ penting untuk kita kawal bersama agar kemudian bisa menutup ruang hal-hal praktek seperti mahar politik ini. Seperti itu. Iya. Kemudian juga ada salah satu ini Mas Oik, ya belakang ini juga ramai soal pilkada via DPRD begitu. Yang artinya pilkada tidak langsung lagi nih. Yang disebut bisa memutus rantai korupsi lah begitu. Tapi kan pada akhirnya juga masyarakat, ini jadi pro kontra juga di masyarakat gitu lah. Kalau kita ntar nggak kenal tiba-tiba siapa ente nih, kan kita makin nggak tahu begitu Mas Oik. Atau mungkin justru malah sebaliknya, justru malah semakin memvalidasi adanya si mahar politik
politik ini karena yang Iya, biar bisa malah jadi jadi ada sih. kong kali kong yang lain Ah, nih. iya, iya. Oh, Gimana tuh, Mas Oi? Kemungkinannya gimana Mas Oi? Aku setuju banget, Mbak. Justru ini bukan menyelesaikan masalah, malah justru akan menggeser masalahnya ke dampak yang jauh lebih signifikan gitu ya. Karena gini, selama ini misalnya soal praktek jual beli tiket pencalonan itu kan terjadi di ruang hampa, ruang gelap yang berada di internal partai. Nah, ketika pilkada dihapuskan dan kemudian wacana ini berkembang menjadi mekanisme pemilihannya ada di DPRD begitu ya. Artinya transaksi itu akan bergeser Ke ruang yang lebih gelap lagi lebih gelap Mas. dan bahaya bagi anggota Iya. DPRD kita. Iya. Kalau misalnya ini tertangkap dan seterusnya, ini bisa jadi praktek korupsi yang semakin masif gitu ya. Dan kita bisa lihat data pemberantasan korupsi kita ya dari data KPK. DPRD itu salah satu aktor politik yang juga paling banyak terjerat praktek korupsi gitu loh. Wow. Kita bisa dibayangkan kalau kemudian gitu ya, praktek pemilu yang selama ini sudah kita pertahankan, lalu kemudian mekanismenya digeser ke DPRD, nah ini akan semakin tertutup dan jual beli pencalonan dan juga pemilihan kepala daerah itu di DPRD akan jauh lebih berbahaya karena itu jelas bagian dari korupsi gitu ya, karena kan jual beli jabatan gitu ya, suap itu merupakan bagian dari suap. Dan tentunya akan minim akuntabilitas dan kontrol dari publik gitu ya. Kalau di pemilu kita masih bisa mengawasin prosesnya gitu ya, karena kan terbuka, kita yang memilih langsung. Nah kalau di DPRD gimana kita mengawasinya publik? Nah ini akan semakin sulit. Jadi kalau kami sih di Perludem berkesimpulan bahwa mekanisme pemilihan kepala daerah, wacana mekanisme perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dari langsung menjadi tidak langsung itu tidak akan menyelesaikan persoalan, justru akan menimbulkan persoalan-persoalan baru yang akan lebih krusial dan akan lebih sulit untuk kemudian ditangani ke depan. Sudah sampai mana Mas wacana ini dan seberapa besar kans wacana ini tuh diwujudkan gitu. Ini kan sebenarnya jadi salah. Maksudnya nggak sedikit orang yang juga punya ketakutan yang sama gitu ketika pemilihan tidak langsung ini gitu ya, ya itu tadi dia jadinya malah memberikan ruang yang lebih gelap lagi untuk kita bisa mengawasi gitu. Iya, kalau kita lihat kan memang beberapa waktu lalu ya di akhir tahun ya, pada waktu itu kita masih ingat banget jelang pergantian tahun 2025-2026, beberapa partai politik elit-elitnya sudah mendeklarasikan dukungan gitu ya untuk wacana pengubahan desain pilkada langsung menjadi tidak langsung gitu ya. Kalau kita lihat peta konfigurasi politiknya di level DPR itu kan ada kurang lebih 6 partai yang sudah menyatakan setuju, satu partai masih abu-abu, masih mengkaji, dan satu partai kemudian sudah menolak secara tegas. Nah tetapi kemarin ya kalau saya tidak salah, itu pimpinan DPR menyebutkan bahwa tidak ada revisi undang-undang pilkada gitu ya, karena kan kalau mau mengubah desain pilkada menjadi langsung tidak langsung itu harus direvisi undang-undang pilkada. Mereka menyebutkan bahwa revisi Undang-Undang 10 2016 itu atau Undang-Undang Pilkada itu tidak masuk dalam prolegnas gitu ya. Nah artinya tidak akan dibahas tuh wacana itu. Ya tentu pertama kami mengapresiasi itu gitu ya, bahwa tidak ada wacana perubahan dan itu sudah diklarifikasi ya, tidak ada wacana perubahan desain pilkada. Nah artinya ini yang perlu kita tagih komitmennya ke depan. Gitu ya. Jangan sampai kemudian tahun ini tidak ada revisi undang-undang pilkada karena nggak masuk prolegnas, nah kita nggak tahu tahun-tahun berikutnya gitu apakah ini masuk dalam prolegnas atau tidak. Nah, makanya kita perlu kawal betul dan kita tagih komitmen partai politik kita di DPR bahwa tetap pemilu kepala daerah itu harus dilaksanakan secara langsung gitu ya. Nah bahkan kami sebetulnya di Perludem itu sudah mengeluarkan kajian juga. Selama ini kan isunya itu karena tingginya biaya politik. Betul, tadi ya, katanya mahar politik tadi gitu ya, politik uang, termasuk biaya politik dalam konteks penyelenggaraan pilkadanya. Betul. Menghabiskan triliunan rupiah gitu ya. Nah itu semua tuh solusinya bisa kita perbaiki dengan tata kelola pemilu yang jauh lebih efisien.
Nah, ada berbagai hal dari tahapan pemilu, misalnya kita sederhanakan tahapan pemilunya sehingga bisa menghasilkan efisiensi yang cukup tinggi. Logistik pemilunya misalnya kita bisa sederhanakan juga gitu ya. Termasuk dalam konteks biaya politik. Nah, tadi soal mahar politik kita bisa antisipasi dengan mekanisme rekrutmen yang jauh lebih terbuka, menghilangkan syarat pencalonan threshold tadi gitu ya. Termasuk perlu diingat juga bahwa negara kita itu sebetulnya sudah memberikan subsidi kepada partai politik yang sifatnya tidak langsung di dalam kampanye itu. Jadi ada beberapa item kampanye yang dibiayai oleh negara. Oh gitu. Yang pertama, iya Mbak, ada iklan media cetak elektronik, Oke. itu dibiayai oleh negara. Jadi partai politik peserta pemilu yang pengusung calon kepala daerahnya, si calon kepala daerahnya ini, timnya ini hanya tinggal membuat konten-kontennya saja. Iya, sewa ini ya, desain visual ya. Desain visualnya Visual saja. designer. Nah, sedangkan biaya iklannya itu ditanggung oleh negara. Nah, Oh. tujuannya sebetulnya baik agar setiap pasangan calon, setiap peserta pemilu itu punya akses yang setara gitu. Jadi nggak hanya orang yang punya berduit saja bisa beriklan jor-joran di media cetak elektronik. Nah, yang kedua itu alat peraga kampanye. Jadi ada billboard atau baliho-baliho yang itu juga sebetulnya dicetak melalui biaya negara. Nah, tapi yang kedua ini sebetulnya kami pernah melakukan studi gitu ya. Ini tidak terlalu berjalan efektif juga. Karena banyak dari pasangan calon yang tidak mengambil balihonya yang kemudian untuk dipasang itu karena butuh biaya pemasangan yang mahal dan seterusnya. Dan biaya cetak yang dikeluarkan oleh negara juga itu cukup mahal. Nah, jadi kalau mau bikin efisiensi sebetulnya ya kita hapus aja nih biaya APK yang selama ini ditanggung oleh negara, kita hapus, termasuk kita hapus juga metode kampanye dengan penggunaan alat peraga kampanye seperti baliho. Ini kan merusak lingkungan juga gitu loh. Betul. Nah, itu Kadang salah tidak satu tidak tepat gitu penempatannya juga malah ngalangin di jalan Itu lah dia. gitu atau berujung di landfill jadinya semuanya bekas itu. Betul. Gitu. Iya. Baik. Oke, menarik juga ya. Aku baru tahu juga bahwa sebetulnya negara ngasih insentif untuk para calon, ya kepada parpol lah gitu untuk bisa melakukan iklan lah gitu. Oh, baru tahu juga. Iya ya sebenarnya bisa maksudnya banyak kiat-kiat yang bisa dilakukan juga untuk bisa Betul. mereduce biaya politik, biaya Kampanye, pemilu, iya. kampanye gitu. Betul. Dan bahkan Betul. sebenarnya bisa jadi biaya pelaksanaan pemilu yang tinggi itu tapi sebenarnya mahar politiknya itu even bigger dibandingkan dengan dana pelaksanaan pemilunya juga gitu ya Mas Wik ya. Iya. Iya, bisa jadi. Kayaknya itu boleh next buat nanti tema berikutnya deh sama Mas Oik juga. Bisa Mas ya? Benar. Maksudnya Boleh. biar kita mencerahkan masyarakat juga begitu. Kalau ternyata kampanye itu biaya itu segini loh. Kan katanya wah gubernur tuh 50 M, kata kalau kepala desa berapa ratus juta katanya. Masih katanya Mas, masih Benar. katanya. Dan juga udah pasti juga kalau ternyata semuanya kampanyenya tuh harus adu kreatif, graphic designer tuh rate-nya naik semua ya 2029. Card-nya langsung naik. Rate-nya ya. Graphic designer udah pasti nih jadi kayak top profession gitu. Iya, Mas betul. Awik, tapi sayang sekali waktu kita terbatas tapi menyenangkan sekali. Nanti kita ngobrol lagi juga di lain kesempatan Oke. juga. Mudah-mudahan kita ketemu juga waktunya ya. Thank you so Ya, much ya Makasih Mas banyak Awik ya. Mas Oik. Makasih. Selamat Makasih sore semua. Mas. Sore. Selamat sore. Tuh, ternyata yang butuh mahar bukan cuma yang pada mau kawin aja Kawin 2026 aja. ya. Ternyata politik juga ikutan mahal. Banyak juga maharnya ternyata. Sebelum kita break, kita masih punya juga satu laporan lalu lintas yang akan disampaikan sama teman-teman dari NTMC ya. Ada siapa Kali nih? ini kita berjumpa dengan siapa ya? Langsung aja kita sapa nih. Ada Siapa Brigadir nih? Ada Brigadir. Gesinta. Brigadir Gesinta, selamat sore. Selamat sore. Brigadir Yasinta belum ada suaranya nih. Audionya Brigadir Yasinta. Halo. Selamat sore Kayaknya Brigadir cerah di situ Yasinta. tuh. Iya, cerah juga ya. Sampai ada itu loh, ada suaranya. Ada. Dihilangin. Ada. itu dia. Hadir
sudah bisa melihat dan juga mendengar Brigadir Yasinta juga ya. Di mana nih? Agak kurang ketebak sama gue lokasinya. Ini kayaknya di Pasar Minggu ya Brigadir Yasinta ya, bukan? Gatot Subroto. Bukan. Tebet. Di Cawang Penas Kalimalang. Cawang. Oh, Cawang. Ya dekat Gatsu, tinggal lurus dikit lah, nggak apa-apa. Oke deh kalau gitu, langsung aja silakan dengan laporannya Brigadir Yasinta. Baik, terima kasih Afif dan Eiza di studio dan selamat sore Detikers dimanapun berada. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari RTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau langsung bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Cawang Penas Kalimalang, Jakarta Timur. Bisa kita saksikan bersama saat ini di belakang saya, bertepatan dengan jam pulang perkantoran, pada umumnya situasi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan dan tampak cukup padat, baik dari Tanjung Priok atau Kelapa Gading yang akan menuju Cawang maupun di ruas jalur arteri dari Cililitan yang akan menuju Kalimalang atau Jatinegara, begitupun arah sebaliknya. Khususnya perlambatan kecepatan dari arah Cawang yang akan menuju Kalimalang saat ini terjadi karena adanya proyek galian yang mempersempit lajur sehingga berimbas terjadi kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini. Selain itu antrian kendaraan juga terjadi saat menjelang traffic light sepanjang lebih dari 500 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap antisipasi adanya pertemuan arus kendaraan dan keberadaan angkutan umum yang naik turunkan penumpang di sembarang tempat, sehingga menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu Anda antisipasi. Kemudian bagi Anda yang akan menuju Cililitan, kami himbau untuk tidak menggunakan jalur busway, karena selepas perbatasan Perboda Transjakarta terdapat jalur putar balik untuk kendaraan dari Cawang Cililitan. Kami juga menghimbau kepada para pengendara agar senantiasa mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan. Tetap perhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal dan utamakan keselamatan dalam berkendara. Sementara itu apabila Anda akan berpindah lajur, pastikan aman dengan terlebih dahulu melihat situasi lalu lintas di belakang Anda serta menyalakan lampu sen sebagai isyarat kepada pengguna jalan lainnya. Kemudian mengingat curah hujan yang cukup tinggi bagi Anda yang beraktivitas menggunakan kendaraan bermotor khususnya roda 2 agar selalu menggunakan jas hujan yang bukan berjenis ponco. Sedangkan bagi pengendara roda 4 kami himbau agar selalu memastikan karet wiper kendaraan Anda berfungsi dengan baik sebelum Anda berkendara. Selalu waspada terhadap kondisi jalan, utamakan keselamatan dalam berkendara dan juga waspadai jarak pandang terbatas. Dan untuk informasi selengkapnya sekitar arus lalu lintas terkini Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari kawasan Cawang Penas Kalimalang, Jakarta Timur. Kembali ke studio, silakan. Baik, terima kasih banyak Brigadir Yasinta atas laporannya. Semoga juga tetap semangat untuk menjalani aktivitas. Betul sekali, tapi Jaya. alhamdulillah lah ya ini cerah. Cerah, gitu. iya. Jadi bisa pulang sambil dengerin playlistnya, sambil di jalan tuh enak gitu anginnya sore-sore. Playlistnya Ya. nggak sedih-sedih lagi ya. Bener, nggak gloomy-gloomy banget lah. Terima kasih banyak, Terima kasih banyak, Brigadir Brigadir Yasinta Yasinta, atas atas laporannya. laporannya. Selamat sore. Nah. Kita akan break dulu karena abis ini menarik ya yang akan kita bahas ya. Yes, ini ya, masih berkaitan sama yang tadi kita sama Mas Ekal juga Iza soal saham. Apalagi di zaman sekarang ini tuh saham tuh kayaknya ada misalnya ada si A yang ngomong tiba-tiba jadi naik harganya. Bener. Tapi tahu-tahu besok langsung turun lagi, naik turun ya kan. Kita harus pintar memilih dan memilah sampah organik dan anorganik. Oh bukan dong. Gue baru pengen ngomong bibit bebet bobot sebenarnya. Memilih dan memilah informasi Yes. mana aja gitu. Karena sekarang kayaknya arus informasi tuh udah sangat rapid, cepat banget Yeah. juga. Jadinya gimana sih sebenarnya bisa memilih mana yang beneran berita, mana yang rumor aja Nah, gitu. itu dia. Nanti Apalagi kita buat para investor. Bahas di Sunset Talk, balas bareng Om Firman Detikers. Wih. Jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Gak cuma hore.
Sore. Gak nyangka sekarang siarannya sama vokalis death metal. Halo? Ini satu topik yang cukup kita tunggu-tunggu juga ya. Yes, benar hari benar ini benar ya. benar. Indis ekonomi kita sangat menunggu-nunggu. Termasuk juga 2026 kan juga baru mau jalan sebulan lah ya gitu. Mungkin juga ini momentum yang tepat juga gitu untuk bisa berbenah atau mungkin juga di remind lagi soal gimana sih sebetulnya bisa berinvestasi dengan aman saat arus informasi ini begitu hebohnya. Betul. Ya kan, karena kan sekarang juga kayaknya menarik ketika dengar temen yang dapat dividen lah, terus juga kemarin Beggar. Apa tuh? Beggar apa ya? Jadi kalau istilah kalau sahamnya ini apa plusnya banyak gitu loh Za, sampai 50%. Wah, Berlipat-lipatnya. Iya, berlipat-lipat, multi beggar nih, FOMO beggar. kita. Iya. Akhirnya melibatkan banyak emosi gitu pada saat berinvestasi juga. Nah, inilah yang harus diwaspadai Iya. gitu ketika pengen dapet cuannya aja tapi sebenarnya gimana sih proses untuk mendapatkan itu gitu. Makanya kita harus kita akan ngobrol juga soal mencari signal saham dari berita dan rumor. Mana yang harus kita percaya, mana yang enggak juga. Bersama dengan Firman Marihot hari ini ya, ngobrol bersama dengan Pak Firman lagi. Ya, Selamat sore. Welcome sore back. Mbak Eza, sore Mas Afif. Selamat tahun baru Om. Iya, Sama-sama selamat tadi tahun aku baru baru. tanya. Semakin sukses ya. Amin. Iya. Semakin berjaya, semakin Semakin cuan. Cuan harus. Tadi aku dibuka dengan Pak Firman kemana tahun barunya karena biasanya selalu punya cerita seru-seru. Tahun baru kebetulan mertua ulang tahun ya. Nah, jadi balik ke kampung mertua. Nah, jadi ke Medan, lalu akhirnya malam tahun baru liburan kita di Danau Toba. Keren. Ada Bermalam kayak- di sana. Kalau tahun baruan di Danau Toba tuh kayak apa sih? Kayak apa sih maksudnya? Ngapain di Pasti sana? ada air sih. Nah, Iya sih. kita kemarin nginep di Kalau Pulau sampai Samosir. surut. Oh Nginep iya. Pulau Samosir. Oh yang di Jadi tengah-tengah. Di tengah-tengah Ah, gitu ya. Tengah Danau Toba. Ya, anak-anak main jet ski Seru. sana. Ya, kita menikmati liburan lah. Iya. Menikmati gini nih. Iya, Cita-cita gua menikmati hidup ya kan sambil bisa mengawasi segala sesuatu tuh dari handphone aja. Ah, itu dia. Makanya berinvestasi dari sekarang ya. Walaupun sekarang juga tadi Iza sempat buka kan Om. Walaupun sekarang era informasi itu nggak terbendung lah begitu Om. Betul. Kayaknya kalau zaman dulu ya mungkin zaman dulu orang baca koran begitu kan. Ya mungkin medsos ada 1-2. Tapi sekarang tuh kayaknya yang namanya saham itu di sosmed itu kayak nggak terbendung begitu Om. Ada yang bahkan misalnya si tokoh A ngomong ini Iya. bakal gini nih. Tiba-tiba Iya. orang FOMO ke sana. Itu Betul. Om Firman melihatnya seperti apa Om? Ya, makanya tema ini perlu saya angkat ya, karena ini menarik karena di awal tahun, lalu juga kita bisa melihat sekarang itu sampai ada plesetan IHSG itu indeks harga saham gorengan gitu ya. Nah, iya betul. Nah, lalu menarik juga karena saya kan ada mesin ya, mesin yang kebetulan adalah memfilter, menyaring berita-berita. Menarik tuh, dari selama 2025, itu ada 193 saham yang multi bagger. Wah, itu Ya. hitungannya banyak atau biasa aja atau sedikit Nah, sebenarnya? pertanyaannya, rata-rata dari 193 saham ini, total returnnya 375% something. Oke, 375. menarik. Nah, Iya. tertinggi 5.300%. 5.000% Om. Ya. Yang kayak gini-gini nih yang bikin kayak Lalu oke gitu kan. rata-rata dari berita itu keluar ya sampai ke puncak tertinggi itu membutuhkan 260-an atau 270 hari. Oh, wow. Dan itu bukan sekedar ngomong tetapi itu data yang sudah terjadi. Oke. Nah, itulah yang membuat akhirnya saya tertarik untuk mengulas atau membahas di Detik Sore terkait dengan mencari signal dari berita, mencari signal saham dari berita atau rumor. Nah, kalau kita membahas tentang mencari signal saham dari berita atau rumor, yang pertama itu kita mesti tahu bahwa ini peluang ya antara masuk lebih awal atau terjebak dalam euforia. Nah, kan sering sekali tuh kita dengar tuh misalnya harga saham hari ini misalnya naik tuh, misalnya puluhan persen, ya ARA gitu ya. Besoknya keluar berita tuh. Nah, sering sekali di titik itu banyak orang bilang ini, kok market lebih tahu duluan ya daripada berita yang keluar ya.
Nah, sebenarnya disitulah kita harus paham bahwa sebenarnya berita itu bukan digerakin oleh pasar, itu bukan digerakan oleh berita, tetapi sebenarnya pasar itu digerakin oleh ekspektasi. Ekspektasi, Nah, benar. contoh ya, market hari ini merah. Iya. Merah kenapa? Karena ketegangan geopolitik tuh. Misalnya Mr. Trump udah mulai bilang Greenland tuh milik mereka. Sebelumnya udah invasi Venezuela. Ya. Lalu atas ekspektasi itu orang mulai khawatir pindah dari aset yang beresiko ke aset yang kurang beresiko. Keluar dari saham. Keluar dari negara-negara yang misalnya itu yang negara-negara yang emerging market ya, negara-negara berkembang. Nah, jadi kita mesti tahu bahwa ya itu yang harus kita pahami. Bahwa sebenarnya berita ya itu tidak menggerakkan pasar, tapi ekspektasi yang menggerakkan pasar. Nah, di sini kita perlu tahu bahwa yang namanya kita perlu menjadikan berita atau rumor ya itu adalah sebagai pertimbangan untuk mencari signal dibanding kita membuat keputusan jual beli menggunakan keputusan yang impulsif. Nah, itu yang pertama. Tadi singgungan yang tadi Mas Afif terkait hari ini kan ada lagi viral tuh. Iya. Antara yang depannya Y dengan yang depannya Y ya. Yang saling sindir gitu kan. Nah, yang bilang lu gak ngerti tentang laporan keuangan lu ya. Lu lihat aja nanti dengan waktu ya. Nah, karena yang kedua itu adalah terkait dengan rumor. Nah, rumor ini bisa dua nih ya. Bisa yang pertama adalah semacam awal dari sebuah cerita. Atau merupakan awal dari sebuah jebakan. Ya. Nah, karena gini, bicara terkait dengan market ya, market itu dia nggak butuh yang namanya kepastian. Ya, harga tuh selalu bergerak duluan mendahului berita, itu pasti. Iya, oke. Nah, harga tuh selalu bergerak duluan mendahului berita. Dan market itu, harga itu atau pasar tuh nggak membutuhkan yang namanya kepastian. Makanya kemarin yang kasus Dada kan, harganya udah naik kemana-mana, gitu kan. Terus tiba-tiba tidak seperti itu ceritanya, sekarang nyandar. Yang lebih parah lagi, ada berita lagi tuh. Beritanya apa? Ini emiten ini nih, ya, katanya mau mengakuisisi perusahaan properti. Katanya. Ya, katanya, gitu ya. Nah, lalu harganya mulai bergerak tuh, ya, mulai bergerak. Ketika udah mulai bergerak nih, ya, yang nyangkutnya tadi di harga atas tuh, harusnya kan saatnya keluar, Iya. tapi nggak keluar. Nah, kenapa? Karena ada ekspektasi di sana. Jangan-jangan nih bener nih. Lalu harganya naik, ternyata nyandar lagi, akhirnya nggak keluar, kejebak lagi di awal. Nah, jadi yang kita mesti tahu bahwa euforia itu merupakan bisa dua tuh. Yang pertama memang betul adalah awal dari cerita, berita yang benar-benar real nih, yang material, atau memang sengaja dibentuk untuk menciptakan euforia. Sehingga orang beli, harganya naik. Nah, bagi yang nggak ngerti, dia beli, ikut-ikutan, nyangkut. Gini, ketika kita ngomongin soal emiten atau mungkin ketika kita ngomongin soal cerita gitu ya yang bergerak atau harga yang bergerak duluan dibandingkan dengan cerita juga gitu. Tapi kan setiap hari ada terus, Pak. Betul. Tiap hari juga mau dari mana juga itu tuh akan selalu ada. Betul. Tugas kita selain menyimak adalah memfiltrasi. Betul, gitu. betul. Tapi mau sampai mana? Karena kan cerita itu nggak akan ada habisnya juga. Terus betul. kemudian juga terkadang kita juga ya gimana dong, kita kan manusia yang diciptakan bersama dengan emosinya dan euforianya gitu ya. Jadi pasti ada unsur psikologis gitu yang muncul ketika ada suatu berita juga. Nah gimana nih untuk bisa melatih itu atau membuat kalau ada nggak semua cerita harus diikuti sih? Oke, mungkin kalau saya bisa simpulkan, mungkin pertanyaan Mbak Eza, bagaimana kita bisa menjadikan bahwa berita itu merupakan dasar yang kita bisa pergunakan untuk trading ya mungkin. Ya betul, jadi tidak semua berita atau rumor itu bisa dijadikan dasar untuk kita trading saham atau kita trading di market. Karena apa? Karena semua berita yang ada di pasar itu sifatnya informatif. Ya, informatif. Jadi informatif.
Nah, informasi seperti apakah yang kira-kira bisa menjadi dasar kita untuk trading? Itu adalah informasi atau berita atau rumor ya, yang sifatnya itu bisa mengubah nilai dan struktur perusahaan. Nilai contohnya begini, berita atau informasi terkait misalnya dia mau right issue. Nah, dari perusahaan yang tadinya modalnya nggak ada, jadi dia punya nilai modalnya ada. Misalnya berita terkait dia menang project atau tender. Nah, itu misalnya membuat akhirnya nilai dari perusahaan itu berubah atau bertambah. Terkait struktur, misalnya terkait dengan misalnya akuisisi atau merger, atau misalnya ada investor besar yang masuk ya. Nah, itu adalah mengubah struktur. Jadi berita-berita seperti ini yang kita bisa jadikan dasar untuk kita bisa trading atau menggunakan berita atau rumor itu menjadi signal untuk kita masuk ke saham tersebut. Nah, karena kita kan buat mesin ya, mesin. Dari mesin itulah akhirnya saya punya data. Sesudah berjalan, lalu sepanjang tahun 2025, saya kaget nih. Gile, bayangin ada 193 saham loh. Sementara saya dulu pernah podcast dengan salah seorang influencer yang cukup punya nama lah ya. Nah, dia bilang, dia setiap hari tuh cari berita, ya setahun tuh dia bisa kurang lebih sekitar nggak nyampe 10 lah, karena dia mencari berita tuh nggak nyampe 10. Saya kaget, di sini ada 193 berita loh. Kenapa bisa banyak? Karena yang lakukan mesin. Yang buat saya tertarik adalah ternyata benar kalau manusia terbatas ya, tapi karena mesin yang mencari itu bisa menemukan 193. Dan kalau diratain itu 193, 357%. Dan ada satu saham yang kenaikannya 5.300%. Dan rata-rata harian untuk dia mencapai angka tertinggi itu butuh 260 atau 270-an hari. Jadi saya beli nih, saya keep tunggu, itu bisa sampai ke 5.000% atau 1.000%. Ke 193-nya 357%. Nah, lalu baru saya ngerti, wow, menarik banget. Nah, jadi akhirnya saya melihat, dan ini juga lah yang membuat akhirnya yang tadi tuh berantem ya. Nah, contoh, karena dia bukan dadasan, dia spill masalahnya. Dia spill, malam ini saya mimpi ini, besok beli saham ini, naik dong. Nah, masalahnya apa? Sebenarnya di market ya, saya udah lama di pasar modal. Di market itu ada sesuatu yang nggak boleh ya. Itu namanya informasi orang dalam. Informasi orang Ordal. Informasi yang kita dapatkan ya dari kedudukan orang tersebut. Ya. Nah, lalu kalau itu digunakan untuk kepentingan naikin saham, nah itu nggak boleh. Iya, sampai Nah, judi jadi berarti. Kadang ini yang membuat saya tertarik melihat, apalagi zaman seperti sekarang ya, algoritma, sosial media, noise banyak banget. Lalu anak-anak sekarang kan sifatnya kadang dia tidak perlu melihat latar belakang. Dia hanya melihat, oh ini sangat dekat nih dengan informasi orang dalam nih ya. Karena kedudukan gitu ya. Posisinya jadi ya. sangat bisa dipegang untuk informasinya gitu kan. Nah, akibatnya apa? Ya banyak ngikutin. Iya. Nah, ketika banyak yang ngikutin, yang terjadi apa? Ketika dia spill saham itu, hantum lari kemana-mana. Nah, sebenarnya itu sah-sah saja ya. Kalau seandainya memang informasi itu betul, walaupun ada yang menjaga, nggak boleh tuh yang namanya insider trading atau informasi orang dalam itu nggak boleh. Itu ada pidananya loh itu. Dia ada hukumnya. Nah, ada hukumnya itu ya. Ada ketentuan di pasar modal yang mengatakan itu nggak boleh. Nah, lain cerita kalau itu udah sampai ke publik ya. Nah, tetapi inilah menariknya market kita sekarang. Ya, sampai sekarang sindir-sindiran tuh antara dua ini gitu ya. Nah, tetapi itu menjadi perhatian kita juga. Nah, apalagi ditambah kenaikan daripada investor retail di Indonesia sekarang pesatnya luar biasa. Dan itu hampir rata-rata Gen Z. Nah, dan mereka kan serba instan ya, ingin cepat gitu ya. Nah, makanya saya agak tertarik juga, apalagi market kita sekarang IHSG udah ATH ya. Hari ini koreksi ATH. Tetapi menurut saya ini tidak disupport oleh saham-saham yang fundamental bagus. Nah, ini yang mengerikan. Nah, itu yang saya mau tanyain Om sebenarnya Om. Karena tadi Om juga sempat mention ya,
saya juga tadi sempat mikir kalau misalnya Gen Z sekarang tuh kayaknya ya karena FOMO juga cepat ya kadang mereka pengen instan, pengen wah gue mau taruh 1 juta terus gue mau untung 10 juta begitu kan. Tapi lain sisi adalah ketika ya Om Firman juga pasti lebih tahu belakangan ini tuh ada kata-kata fundamental is dead gitu. Udahlah nggak usah fundamental lagi, yang penting ini cuan begitu kan Om. Tapi kan yang kalau pengetahuan aku juga sih Om, kita kan di pasar modal di saham ini kan memang ada trading jangka pendek, ada untuk investasi jangka panjang begitu. Bagaimana Om menjelaskan ke Gen Z yang mungkin baru coba-coba mau investasi saham, tapi aku maunya untung nih gitu, gua nggak usah nunggu-nunggu lah, aku butuhnya sekarang kok begitu. Ya memang ada juga tuh yang di komunitas kita yang tanya, saya mau masukin saham apa ya? Masuk 1 juta bisa 400 juta. Halo. Wah, Itu kalau tahu tuh saham itu namanya adalah KERJA alias kerja ya. Nah, tapi untuk menjawab pertanyaan Mas Afif, jadi memang kita mesti tahu bahwa fundamental itu adalah ujung-ujungnya itu pasti akan balik ke fundamental. Kenapa? Orang tidak mau memegang sebuah saham yang sifatnya itu adalah tanda petik sampah. Ya. Karena ujung-ujungnya pasti akan kembali ke sana. Tetapi yang terjadi sekarang, harga saham itu lari kemana-mana, itu karena ekspektasi yang tanda petik berlebih-lebihan. Contoh, saham yang kita sebut yang sampai retail masuk 70-an% itu dari total saham beredarnya dia. Itu karena apa? Karena ekspektasi yang berlebih-lebihan. Nah, bolehlah rumor atau cerita, ya. Makanya kita perlu bisa membedakan mana yang sifatnya itu adalah rumor yang merupakan awal dari sebuah cerita benar, atau mana itu adalah sebuah rumor yang merupakan awal jebakan yang sengaja diciptakan untuk menciptakan euforia. Alias goreng-gorengan itu tadi. Atas goreng-gorengan itu. Dan hampir semua saham-saham gorengan itu saham-saham yang tidak liquid. Makanya karena nggak liquid lah mudah digoreng. Itu adalah salah satu ininya ya, indikator ya. Indikatornya. Yang lebih bahaya juga. lagi, itu ada orang yang udah beli duluan, ya, lalu dia sampaikan spill saham itu, lalu ditangkap sama publik, ya, retail, naik harganya ke atas, dia jual di atas. Dia cabut sendiri. Habis itu cabut sendiri. Yang lain pada Nyangkut dia. nyangkut. Nah, Emotional damage gitu kan. Jangan begitulah influencer itulah ya. Tapi sebenarnya gini, walaupun ya itu tadi ya, maksudnya selalu ada dua mata pisau juga. Gen Z let's say pengen ya bagaimana mereka selalu kebanyakan tuh ingin serba cepat gitu. Karena gimana pun juga informasi yang mereka dapatkan juga serba cepat juga betul. gitu. But at the other side juga kita juga bisa bilang Gen Z ini adalah salah satu, atau maybe I can say sekarang gitu ya, adalah generasi yang juga paling terbuka dengan informasi. betul, informasi. Dan mereka juga gak gatekeep, alias kalau anak sekarang tuh gak gatekeep tuh mereka juga willing to share gitu apa ilmu yang mereka dapatkan juga gitu, dan itu yang akhirnya berkontribusi ke banyaknya informasi yang beredar juga sekarang gitu. Yang salahnya yang jadi yang jadi dilema adalah ketika terjebak di di posisi yang tadi tuh terjebak karena rumor nggak benar alias nyangkut juga. Nah, ketika misalnya nih, wah kita akui saja bersama misalnya The Tickers adalah 1-2 yang memang kita nggak keburu cabut alias nyangkut di atas. Ketika hal itu udah terjadi, mesti gimana? Kan kita nggak, kalau digebukin masa kita sampai bonyok aja diam gitu. Apa kita gimana nih kita bounce back-nya? Oke, yang pertama kalau memang bisa keluar ya, karena itu ibaratnya kalau kita terus di dalam juga percuma. Ya, lebih baik kita keluar dan menarik pelajaran dari kerugian tersebut. Jadikan kerugian itu sebagai ongkos dari sebuah pembelajaran. Ya, itu yang pertama. Jadi mulai hati-hati itu ya. Tidak semua yang namanya berita itu atau rumor bisa dijadikan dasar jadi sebuah signal untuk membeli sebuah saham. Nah, berarti strategi apa selanjutnya yang perlu kita miliki untuk kita misalnya bisa menjadikan berita atau rumor menjadi signal sebuah saham. Tadi yang pertama adalah berita atau rumor itu merupakan sebuah informasi yang bisa mengubah sebuah nilai atau struktur perusahaan. Itu yang pertama yang paling penting. Nah, caranya bagaimana? Nah, di dunia yang canggih seperti sekarang, teknologi seperti sekarang,
Ya, itu kita bisa melakukan yang namanya, yang pertama adalah kita mengumpulkan data, ya. Nah, contoh saya bersama teman menciptakan sebuah mesin nih, ya. Kalau dulu kita siapin namanya Vstock AI, ya, itu mencari mesin learning yang mencari saham-saham apa nih yang bisa menjadi menu trading kita. Nah, saya dari data yang ada, saya mulai fokus membuat satu mesin yang namanya Feed Post Highlight. Fit post post highlight. Ya, Apa jadi tuh? Fit itu tetap saham ya, fokus Vstock ya, artinya saham-saham yang bisa fit yang bugar. Fit post, berita-berita yang diposting yang bugar nih, yang bisa dipercaya, yang bisa membuat keuangan kita tuh bugar. Nah, jadi yang pertama kita mengolek data, ada sebuah mesin yang kita ciptakan, dia mengkolek berita, satu hari itu dia bisa mengolek berita itu sampai hampir 300. Wah. Itu hanya yang terkait dengan saham loh. Oke. Karena kan gak mungkin kita bacain sendiri satu-satu Nah, ya. Keburu betul. berair ya. Nah, Kita alias nangis. Berikutnya yang kita lakukan adalah namanya kurasi. Nah, tadi Mbak Eza udah singgung sedikit. Nah, kurasi itu apa? Kurasi itu memilih, ya, menyaring, lalu menilai. Nah, jadi dipilih dari sekian banyak tuh ratusan tuh, dipilih mana nih yang kira-kira disaring nih ya, mana yang kira-kira nih informatifnya yang cocok nih yang mendekati. Lalu mulai masuk ke nilainya. Apakah yang sifatnya adalah rumor atau sekedar ada informasi terkait yang material di sana. Itu diikutin tuh terus. Nah, yang ngikutin tuh bukan lagi manusia. Nah, tapi yang ngikutin tuh udah engine. Machine, Nah, ya. tetapi sama seperti yang pernah saya sampaikan bahwa AI banyak menggantikan pekerjaan manusia. Ada satu yang nggak bisa digantikan, wisdom. Nah, terkait wisdom ini, nah kita mengajarkan kepada mereka ini terkait informasinya bla 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 bla. Nah, makanya saya ngadain pertemuan yang sifatnya membahas berita-berita atau rumor itu betul nggak sih? Nah, yang terdekat kemarin kita udah buat di tanggal 24 November di Hotel Mercure Seberang. Yeay. Nanti di Februari kita mau buat di IKN. Seru banget emang Nah, jalan-jalannya Pak Firman ini iya, loh. di IKN. Ada ceritanya kenapa kita buat di IKN. Kenapa tuh? Nah, mau ikut Mbak Eza? Mau dong Nah. kalau diajak. Nah, ikut ke tanggal 6 dan 7 di IKN. February. Ya. Nah, kita nanti Menarik. akan membahas terkait dengan berita-berita yang diambil sama mesinnya, lalu kita kurasi. Nah, nanti kita akan lihat nih. Nah, lalu kita lihat seperti apa misalnya kondisi sekarang secara global, secara sektoral, secara domestik, lalu dengan berita-berita yang ada. Nah, itu kita kurasi. Nah, itu nanti yang kita akan sampaikan ke member-member kita. Nah, kembali lagi apa? Karena sifatnya kita mau mengajarkan dengan benar. Ya. Betul. Tinggal persoalannya fokus pada saham-saham memang yang sudah dipilihkan oleh mesinnya. Ya, karena apa? Bukan saya yang menyampaikan, bukan manusia yang menyampaikan, tetapi ini setidaknya mesin yang menyampaikan, setidaknya bisa dipertanggungjawabkan secara objektif atau secara saintifik. Nah, ini yang kita buat. Nah, sekali lagi, menurut saya menarik sekali. Dalam 1 tahun ada 193 saham yang beggar. 193 saham ini kalau Banyak dikumpulin average-nya di banget, 357%, And it's even yang tertinggi tinggi banget 5.300%. Ih, Wow. bisa apa tuh? Bisa apa-apa tuh? Bisa apa-apa Bisa itu. ngapain aja maksudnya ya. Iya. Pak, kalau kan misalnya nih detikers kayak aku juga telat dapat info juga atau mungkin nggak bisa ikut ke IKN let's say gitu. Mau cari tahu updates-nya biasanya Pak Firman tuh memberikan ilmu-ilmunya tuh di mana sih kita Oke, pengen tahu. nah ilmunya ya kebetulan saya buat komunitas ya, Oke. namanya Vstock Academy. Yes. Jadi di dalamnya itu kita belajar bersama learning by doing, ada coachnya yang mendampingi dari awal market buka sampai tutup market. Di awal market itu 8.30 sampai jam 9 tuh saya sendiri yang lakukan update market ya. Dari saham-saham yang keluar dari Vstocknya sama dari Feed Post Highlight-nya. Nah, itu yang kita bahas. Nah, tetapi nggak cukup kan mesin, nggak cukup kita belajar gitu aja. Makanya itu butuh yang namanya komunitas, namanya Vstock Academy. Nah, ini nggak cukup. Nah, untuk supaya kita bisa bonding sama member, mereka bisa dapatkan informasi yang kita nggak bisa sampaikan secara online.
karena itu berbahaya ya. Jangan seperti kasus Timothy Ronald gitu ya. Nah, jadi kita perlu pertemuan offline. Nah, pertemuan offline ini di sana kita akan sharing ya. Nah, itu biasanya kita akan buat di berbagai kota. Nah, kita mulai tuh sekarang, kemarin kita di Jakarta, lalu berikutnya di IKN, sebentar kita Joglo Semar tuh, Jogja, Solo, Semarang. Nah, nanti kita akan ke Medan. Nah, tujuannya untuk apa? Kalau kebanyakan orang pergi ke Jakarta, nah sekarang kita yang jemput bola. Seru. Kita yang pergi ke sana. Dimampiri. Nah, ya. mereka tinggal masuk aja. Tuh ada Instagramnya fitpost ya, .id. Nah, mereka bisa cari informasi di sana. Seru, fitpost.id gitu ya, Iya. itu yang termudah. Kepo-kepo aja dulu Detikers ya, nanti siapa tahu bisa langsung ngobrol dan juga share. Kalau nggak masuk ke ChatGPT aja, Yes. ya. Cari misalnya ChatGPT, misalnya apa, machine learning atau AI untuk bantu trading saham. Nah, nanti itu keluar fitstock.id. Mantap, keren. Tuh, approve by ChatGPT ya. Sertifikasi ChatGPT. Sekarang kan perlu verifikasi sosial. Iyalah. Pak Firman terima kasih Pak banyak Firman, udah makasih sharing Makasih sama Mbak kita Iza, ya. makasih Mas Afif. Ini memang harus butuh lah refreshment Iya. di awal tahun Tahun. juga gitu. Biar bisa menentukan, kita bisa menilai sendiri investor seperti apakah kita sendiri gitu Betul. ya. Anyways, Pak Firman masih inget gak tagline kita Detik Sore? Masih ingat dong? Masih inget ya? Kita akan sudahi dulu sore hari ini ya, Via. Yes, udah 5:30 lewat nih, tapi ya memang daging semua sih hari ini isinya ya kan. Exactly. So kita ketemu besok di jam dan waktu yang sama Detikers. Saya Farhan cabut, Eiza Mangfira cabut. suruh kuliah bertugas cabut. Makasih Om Firman. Makasih. Kita ketemu besok di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Bye bye.